Oh, aku mana ni lah. Baik dah nak orang lain lah bang jauh-jauh untuk ikulah ni. Sampai ke kain baju batik itu bilang orang tuh suka pakai. Ya, enggak suka sih. Orang ni, orang yang sering.
Kapan? Oh, Halo, terus tekan terus. aja. terus. Udah, udah. Ada tamu gitu loh, Pak. Oh, ya. Oh, ada suara ya, kan? Tapi yang keberjalannya ya. Bisa. Salah aja, Bang. Tapi nontonnya dari situ aja. Enggak mau berani nih.
review, kami juga menyelenggarakan review pelaksanaan anggaran dan kajian fiskal regional. Sejalan dengan terjadinya pandemi COVID, juga telah diinisiasi kebijakan berupa penyampaian SPM secara elektronik ke KPPN dan relaksasi kebijakan tambahan uang persediaan. Kami juga menyelenggarakan one-on-one meeting dengan kementerian lembaga untuk menganalisis dan mengidentifikasi serta mencari solusi atas kendala dalam pelaksanaan anggaran kementerian lembaga. Dilakukan juga interkoneksi antara indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan evaluasi kinerja anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran. Dilakukan juga otomasi atas penerbitan maksimum pencairan penerimaan negara bukan pajak, dan pada bulan November telah dilakukan implementasi penggunaan kartu kredit untuk satuan kerja kantor perwakilan di luar negeri maupun satker di lingkup bagian anggaran bendahara umum negara. Terakhir di bulan Desember telah dilaksanakan kebijakan platform pembayaran pemerintah yang diinisiasi melalui pembayaran gaji pada bulan Januari 2021. Dengan beberapa program maupun kebijakan tersebut, penyerapan anggaran sepanjang tahun 2020 kalau dirinci per triwulan menunjukkan tren kenaikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2 tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan relaksasi penggunaan tambahan uang persediaan telah mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah SPM maupun SP2D yang signifikan yang harus diselesaikan oleh KPPN. Dan sepanjang tahun 2020 juga telah berhasil dicapai beberapa output strategis baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, perlindungan sosial maupun infrastruktur publik. Diharapkan dengan capaian-capaian tersebut, maka APBN akan dapat menjalankan fungsinya dalam mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal APBN membangun negeri. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Dirjen Perbendaharaan, Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan hadirin semuanya. Kami akan menjelaskan dashboard Direktorat Sistem Perbendaharaan. Dashboard kami berbasis web, kami gunakan untuk mengelola tugas-tugas Direktorat Sistem Perbendaharaan. Tugas kami antara lain mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, di mana Dirjen Perbendaharaan menjadi inisiatif owner untuk 2 IS. IS 11, simplifikasi pelaksanaan anggaran melalui penggunaan teknologi digital, share service dan government payment platform, dan IS 13, pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kami juga memiliki 13 quick win untuk mendukung tercapainya transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Tahun 2020, kami berhasil mewujudkan sistem pembayaran dengan digital penuh, di mana proses pembayaran tanpa melalui dokumen fisik. Semuanya difasilitasi dengan dokumen digital. Transaksi perdana kami lakukan Desember tahun 2020 untuk pembayaran gaji. Kami juga menyelenggarakan penyaluran program jaminan sosial. Selain yang existing kami lakukan, yaitu penyelenggaraan manfaat pensiun, jaminan kesehatan, dan program JKK-JKM, tahun 2020 kami juga mendapatkan tugas untuk menyalurkan subsidi bantuan iuran BPJS Kesehatan. Ada hal yang menjadi perhatian kami dalam penyaluran program BPJS Kesehatan, di mana ada kenaikan peserta yang signifikan. Bulan Juli tahun 2020, peserta penerima bantuan iuran baru 33,98 juta, tapi di bulan November 2020 menjadi 51,87 juta. Kami juga berkomitmen untuk memastikan para pengelola keuangan yang melaksanakan kebijakan pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan selalu terjaga kompetensinya dan bisa ditingkatkan kompetensinya. Saat ini sebanyak 62.510 pejabat yang tersebar di 19.265 satker di 85 KL. Nah, untuk PPK
English is also difficult. Besides, my vocabulary was poor, so I was afraid to come. Kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direktorat APK mengembangkan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang mendukung penyusunan LKPP yang merupakan konsolidasi antara LKBUN dan 86 LKKL. Kami juga mengembangkan sistem untuk mengkonsolidasikan LKPP dengan LKPD dari 542 Pemda dan laporan keuangan BUMN serta BUMD untuk membentuk statistik keuangan NKRI yang merupakan laporan manajerial yang menggambarkan aktivitas dan posisi keuangan NKRI secara komprehensif. Selain itu, kami juga menyusun proforma neraca keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah konsolidasian. Hal ini terlihat dari proforma yang kami susun bahwa belanja yang bersifat operasional dan TKDD belum dapat ditutupi oleh pendapatan. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit operasional pada pemerintah pusat yang berdampak ke penurunan ekuitas. Pemerintah pusat juga mengalami net financial worth negatif disebabkan oleh kenaikan kewajiban untuk menutupi defisit operasional sebagai dampak pandemi COVID-19. Sedangkan pemerintah daerah mengalami surplus operasional walaupun diestimasi akan mengalami defisit LRA di tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 ini. Ekuitas pemerintah daerah meningkat dan net financial worth-nya positif walaupun mengalami penurunan. Sedangkan secara terkonsolidasi pemerintah mengalami penurunan ekuitas dan negatif net financial worth. Hal ini tentunya memerlukan kebijakan untuk menjaga kesinambungan ke depan. Kami juga mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia atau SIKRI dalam rangka membangun sinergi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang bermanfaat sebagai big data, sebagai bisnis intelligence pemerintah yang dapat memetakan transaksi pemerintah secara komprehensif. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan Direktorat APK. Terima kasih.
Apakah Anda seorang pengelola keuangan negara? Apakah Anda kebingungan terkait bagan akun standar? Masih zaman baca buku peraturan yang tebal? Sekarang ada solusi yang lebih praktis. Solusinya adalah aplikasi BAS Mobile. Aplikasi BAS Mobile memudahkan para pengguna untuk memahami dan menggunakan akun pada transaksi keuangan pemerintah. Aplikasi BAS Mobile memiliki fitur utama yaitu narasi BAS, daftar akun, daftar pertanyaan dan jawaban, serta menu informasi. Menu daftar akun menampilkan daftar akun kas dan daftar akun akrual, disertai dengan menu pencarian dan bookmarknya. Menu daftar akun kas menampilkan daftar kodifikasi akun kas dan uraiannya. Ketikkan salah satu kode akun atau uraian akun kas yang Anda butuhkan. Hasil pencarian akan menampilkan kodifikasi, uraian, dan penjelasan penggunaan akun tersebut. Menu daftar akun akrual menampilkan daftar kodifikasi akun akrual dan uraiannya. Ketikkan salah satu kode akun atau uraian akun akrual yang Anda butuhkan. Hasil pencarian akan menampilkan kodifikasi, uraian, dan penjelasan penggunaan akun tersebut. Hasil pencarian akun dapat disimpan melalui tombol bookmark. Menu daftar pertanyaan dan jawaban menampilkan kumpulan pertanyaan dan jawaban terkait bagan akun standar. Ketikkan kata kunci yang Anda butuhkan. Akan muncul hasil pencarian yang diinginkan. Hasil pencarian ini dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan. Dengan aplikasi BAS Mobile akan mempermudah penggunaan bagan akun standar dalam akuntansi pemerintah. BAS Mobile, mudah dan simpel, kapanpun, dimanapun.
Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, misalnya uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Tindakan yang harus dilakukan adalah menolak pemberian tersebut. Jika pada suatu kondisi tidak dapat menolak, maka wajib untuk melaporkannya. Dan apabila Anda mengetahui ada pihak yang terlibat gratifikasi, diimbau untuk melaporkan melalui WISE. Gratifikasi dikategorikan menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, atau yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi yang terkait kedinasan, contohnya penerimaan cenderamata dari workshop dan penerimaan honorarium yang pembiayaannya diatur sesuai pada standar biaya yang berlaku. Yang tidak terkait kedinasan, contohnya hadiah langsung, kompensasi atas profesi di luar yang tidak terkait tugas dan fungsi, pemberian karena hubungan keluarga, hadiah perkawinan yang nilainya di bawah 1 juta rupiah, pemberian terkait bencana, pemberian dari sesama rekan kerja, baik dalam rangka promosi dan atau mutasi tempat kerja. Apabila Anda menerima gratifikasi, dihimbau untuk melaporkan kepada KPK melalui UPG unit masing-masing. Mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi. Pertama, pelapor mengisi formulir. Isi data dengan lengkap, meliputi identitas pelapor, data Tes 1, 2, 3. Tes suara. Bang Rodi, Pak Fahmi, apakah sudah ada di Zoom? Agar segera kita dapat mulai kegiatannya. Kebetulan sudah banyak yang join nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Masuk Mbak suara ya? Oke. Mohon maaf kami sedikit ada gangguan teknis sehingga memulai kegiatan ini sedikit terlambat. Kami ingin memastikan dulu Kepala KPPN Banda Aceh, Pak Ahmad Fahmi, apakah sudah berada di Zoom? Oh, ada nih. Kita spotlight ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi, selamat pagi Pak. Di as dulu, unmute. Silakan di unmute Pak. Assalamualaikum. Izin Pak, dengan Ibnu Pak, KPPN Loksmawe Pak. Ya, Ibnu. Ya, saya Pak. Apa bisa dengar suaranya? Jelas Pak. Oke. Bisa kita mulai Pak. Sudah monitor dari tadi cuman nggak bisa masuk suaranya. Iya Pak. Sudah disetujui ngomong Pak. Ya. Baik, kita mulai Pak ya. Baik, silakan dong. Baik, silakan Mas Edit. Baik, siapa? Tes 1, 2. Izin Bapak. Halo, tes 1, 2. Izin Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam perbendaharaan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Banda Aceh, Bapak Ahmad Fahmi, beserta seluruh jajaran. Yang terhormat kepada seluruh narasumber, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan End User Training tahun 2021 yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini. Serta salawat dan juga salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Untuk mempersingkat waktu sebelum kita memasuki rangkaian acara Untuk mempersingkat waktu sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, maka izinkanlah saya membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu rundown Yuti Sakti modul pelaksanaan pada hari pertama minggu pertama tanggal 16 Agustus 2021. Berikutnya adalah keynote speech oleh Bapak Ahmad Fahmi, Kepala KPPN Banda Aceh. Dilanjutkan dengan overview Sakti oleh Bapak Ibnu Masud. Dilanjutkan dengan materi modul admin, setup, referensi, modul komitmen supplier, modul komitmen data kontrak, modul komitmen BAST kontrak. Setelah itu pada pukul 12.35, insya Allah kita akan isyoma sejenak. Selanjutnya pada pukul 13.30, kita akan melanjutkan pada modul pembayaran SPM LS kontraktual oleh Bapak Sapril Wantomanik. Berikutnya siklus UP oleh Ibu Siti Maisoroh, dilanjutkan dengan siklus GUP 1. Demikian, tanpa membuang-buang waktu, kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu keynote speech oleh Kepala KPPN Banda Aceh, Bapak Ahmad Fahmi. Kepada Bapak Ahmad Fahmi, waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan para trainer and user training Sakti yang sudah berhadir. Kemudian Bapak Ibu Satker, para mitra kerja KPPN Banda Aceh dan KPPN Lok Sumawe sebagai peserta end user Sakti Satker Non-Piloting yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam acara bimbingan teknis user training Sakti yang disampaikan untuk Satker Non-Piloting tahun 2021. Kami mengadakan pertemuan ini dengan secara virtual, mengingat pada saat ini kondisi keadaan yang belum memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau aplikasi Sakti ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi Sakti ini mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada pada sekarang yang dipakai oleh Satker saat ini. Menjadi satu di dalam aplikasi Sakti, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggarannya. Selain itu, aplikasi Sakti menerapkan konsep single database, yaitu seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Ada 9 modul yang ada dalam Sakti ini, mulai dari modul administrasi hingga modul GL dan pelaporan. Untuk piloting Sakti yang full modul ini telah diimplementasikan pada lebih dari 1.000 satuan kerja, lingkup 11 kementerian negara lembaga.
hari ini implementasi Sakti ditargetkan pada seluruh Satker. Mulai beberapa tahapan, seluruhnya berjumlah 13 tahapan, sedangkan pelaksanaan End User Sakti ini adalah di tahap yang ke-10 dari rangkaian persiapan implementasi Sakti di tahun 2021. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 minggu yang diikuti oleh seluruh Satker non-piloting Sakti, Mitra Kerja KPPN Banda Aceh dan KPPN Lok Sumawe, berjumlah 324 Satker dari KPPN Banda Aceh dan 97 Satker dari Lok Sumawe, yang terdiri atas 2 kelompok modul, yaitu modul pelaksanaan dan modul pelaporan. Untuk modul pelaksanaan akan dilakukan mulai hari ini hingga tanggal 20 Agustus, sementara untuk modul pelaporan 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus. End User Sakti ini ibaratnya sebagai praktek bagi Satker, sehingga diharapkan pada tahun 2022 seluruh Satker telah siap untuk menggunakan aplikasi Sakti yang diawali dengan pembuatan SPM gaji induk untuk bulan Januari 2022 yang dilakukan penginputannya pada Desember 2021. Oleh karena itu, harapan saya kepada seluruh peserta yang berhadir pada hari ini supaya benar-benar mengikuti acara hari ini mulai dari hari ini hingga nanti akhir tanggal 27 Agustus. Dan kepada para trainer, kami harapkan untuk dapat memberikan ilmu yang sejelas-jelasnya kepada para peserta hari ini, sehingga apa yang kita inginkan, pelaksanaan implementasi Sakti yang akan kita laksanakan pada Januari 2022 akan berjalan dengan lancar. Demikian harapan saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fahmi. Selanjutnya kita akan mengikuti overview Sakti oleh Bapak Ibnu Masud. Kepada Bapak Ibnu kami persilahkan. Halo. Halo. Tes, 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Masud, fungsional PTPN pada KPPN Lok Sumawe. Dalam minggu ini kita akan memulai modul pelaksanaan pada kegiatan End User Training atau training pengguna Sakti untuk rollout Sakti pada tahun 2020 nantinya, Pak. Jadi pada kesempatan pagi hari ini akan kami awali dari overview penggunaan aplikasi Sakti. Mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan beberapa pertemuan terakhir terkait dengan overview Sakti. Jadi secara singkat pun akan kami sampaikan, dan tidak akan lagi kami panjang lebar lagi karena bentuk kegiatan kita pagi hari adalah training, akan fokus pada pelaksanaan mulai dari modul pelaksanaan ini dari setup referensi maupun sehingga dari bagaimana penggunaan
modul pelaksanaan ini dari setiap modul yang ada. Baik, saya screen. Baik, agenda kita pagi hari ini, Edi, terkait dengan modul pelaksanaan, di mana di dalamnya terdapat beberapa modul pada lingkup modul bendahara, modul komitmen, dan modul pembayaran. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Fahmi tadi, bahwa aplikasi Sakti ini mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada, digunakan oleh KL, baik di level Satker, wilayah maupun eselon 1 dan kementerian, yang menerapkan konsep single database, mempunyai fungsi utama penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dan berinterface dengan SPAN dan tiap tahap pada siklus anggaran. Pada modul bendahara merupakan bagian dari modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausan penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara yang meliputi bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan. Di mana di dalamnya terdapat penatausan pembayaran LS bendahara, penatausan uang persediaan maupun tambahan uang persediaan, pungutan maupun potongan hingga setoran perpajakan yang dikelola dari transaksi oleh bendahara, dan surat bukti setor pembelian belanja. Dan terakhir, transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Interkoneksi modul bendahara dalam aplikasi Sakti, mulai dari modul anggaran, kemudian yang dilakukan oleh transaksi oleh bendahara pada pembuatan beberapa transaksi yang ada di dalam modul pembayaran ini, ada pembuatan DRPP, transaksi untuk hibah maupun pembelian belanja, kemudian ada pembuatan SPBY, penerbitan SP2DUP, GUP, TUP maupun LS bendahara. Termasuk juga beberapa yang terkait dengan modul bendahara ini pada modul pelaporan, pada proses tutup buku dan pencatatan jurnal pendapatan maupun belanjanya. Sedangkan di modul piutang untuk penyetoran surat setoran maupun informasi settlement-nya. Pada proses transaksi uang persediaan pada aplikasi Sakti ini oleh bendahara melakukan input referensi terlebih dahulu, menginput referensi akun UP, kemudian setup UP, menghitung usul UP, kemudian oleh staf PPK menginput SSP-nya, kemudian dilakukan proses penerbitan SPM, dan apabila sudah diterbitkan SP2D, kemudian dicatatkan SP2D-nya. Sedangkan pada proses penerbit transaksi TUP yang dilakukan oleh bendahara, pertama kali adalah membuat rincian TUP, kemudian oleh staf PPK melakukan input SPP hingga proses penerbitan SPM dan pencatatan SP2D-nya. Sedangkan alur proses GUP maupun pertanggungjawaban
tambahan uang persediaan oleh operator sakti yang berada pada staf PPK-nya melakukan input PPBJ dan akun belanja aset maupun persediaan, kemudian melakukan input SPBY dan akun non belanja aset letaknya atau akun persediaannya. Kemudian dilakukan oleh PPK, setuju SPBY, dan oleh bendahara menerbitkan kwitansi, membuatkan DRPP-nya, kemudian untuk diterbitkan SPM-nya. Di saat yang bersamaan dilakukan pemungutan pajak, catatan setorannya, kemudian bendahara membuatkan billing dan pencatatan NTPN-nya. Kemudian pada monitoring UP dan TUP juga dapat dimonitor oleh dari sisa setoran UP maupun TUP-nya. Nah, terakhir apabila sudah diterbitkan SP2D-nya akan di saat yang bersama juga di staf PPK atau di PPK-nya melakukan pendetailan aset tetapnya atau persediaannya untuk dilanjutkan oleh operator aset tetap dan persediaan untuk melakukan pencatatan transaksi asetnya atau persediaannya. Nah, untuk proses pengelolaan pembayaran LS bendahara kurang lebih seperti ini oleh operator sakti pada staf PPK dengan adanya penerbitan SP2D LS bendahara oleh bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atau pembedahan pada kas, bank, kemudian apabila ada dana titipan maupun sisa dana titipan, kemudian untuk disetorkan sisa dana titipannya untuk dibuatkan billing. Nah, pada modul komitmen, modul yang melakukan aktivitas pencatatan supplier, data berikatan kontrak, pencatatan berita jasa terima, dan konfirmasi capaian output. Ruang lingkupnya meliputi manajemen supplier, manajemen kontrak, dan pencatatan BAST maupun konfirmasi capaian output yang biasa dilakukan di aplikasi SAS ya. Dan termasuk di dalam penggunaan aplikasi Sakti ini juga wajib melakukan pencatatan atau melakukan konfirmasi data capaian outputnya. Outputnya adalah ADK supplier, ADK kontrak, data BST, dan data capaian output. Dan untuk interkoneksi pada modul komitmen pada aplikasi Sakti, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada monitor, bahwa beberapa modul yang terinterkoneksi dengan modul komitmen dari modul anggaran, modul pembayaran, modul pelaporan, dan modul aset tetap dan persediaan. Sedangkan untuk data dari aplikasi GPP itu hanya tidak terkoneksi secara langsung, hanya sifatnya import, dan prosesnya nanti hanya akan setelah Bapak Ibu di Satker setelah melakukan proses rekon gaji baru bisa dilakukan pembuatan SPP-nya. Jadi aplikasi GPP atau pengelolaan data administrasi belanja pegawai pada aplikasi Sakti tidak termasuk. Jadi sedangkan pada manajemen supplier yang menjadi bagian dari modul komitmen tadi, yang di dalamnya merupakan kegiatan pengelolaan data penerima pembayaran, kemudian itu didaftarkan ke SPAN. Supplier adalah pihak yang menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran. User role supplier ada pada
operator atau staf PPK-nya melakukan perekaman data supplier termasuk upload data pegawai, kemudian mencetak resume supplier, dan role yang aktif adalah selain operator pada staf PPK-nya adalah PPK-nya sebagai validator untuk mencetak resume supplier dan pengiriman ADK suppliernya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak penggunaan SPAN, tipe-tipe supplier di aplikasi SaaS pun sudah Bapak Ibu ketahui dan kenali bahwa yang kodenya 1 yang adalah tipe supplier Satker. Ya, fungsinya untuk pembayaran rekening bendahara yang melalui UP, TUP, GUP maupun nihil, termasuk gaji, non gaji dan pengesahan dan lain-lain. Jadi jumlah penerimanya hanya 1, yaitu melalui rekening bendahara. Sedangkan kode 2 yakni tipe supplier untuk penyedia barang dan jasa, fungsinya untuk pembayaran ke pihak ketiga yang sifatnya kontraktual atau non kontraktual. Sama jumlah penerimanya hanya 1 penerima, itu untuk langsung ke penyedia barang jasa atau yang kita kenal sebagai rekanannya. Sedangkan kode 3 untuk tipe supplier para pegawai yang sering kita gunakan dalam pembayaran langsung ke rekening pegawai seperti untuk gaji, tunjangan lainnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa jumlah penerimanya pastinya banyak penerima. Sedangkan kode 4 BA099 selain penerusan pinjaman dan transfer. 5 untuk transfer daerah, untuk pembayaran transfer daerah ya seperti dana perimbangan, otsus, dan penyesuaian dan DBH. Dan 6 biasanya digunakan untuk pembayaran penerusan pinjaman, bantuan sosial, atau penerima beasiswa lainnya. Mungkin contohnya yang sering kita gunakan tipe 6 di Satker ini untuk pembayaran PPNPN ya, penghasilan PPNPN. Sama halnya untuk tipe 7 untuk pembayaran pengembalian pajak, ini SPMKP atau BC, PNBP dan lainnya, dan termasuk juga imbalan bunga. Nah, karena sudah akan menggunakan Sakti pada modul pelaksanaan dan mungkin sering ini Bapak Ibu sudah sering mendapatkan misalnya ada penolakan SPM-nya. Jadi apakah itu salahnya di suppliernya? Nah, jadi pada supplier itu terdapat struktur data, ada 3 struktur yaitu supplier header, supplier address, dan supplier bank, pegawai atau penerusan pinjaman. Jadi teman-teman di Satker bisa membedakan apabila ada kesalahan penolakan di SPM terkait dengan data supplier, kesalahannya apakah pada header, ataukah pada supplier address-nya, atau pada supplier data pada bank atau pegawai atau perusahaan pinjaman. Supplier header itu jenisnya adalah jenis supplier, nama supplier, dan NPWP. Sedangkan supplier address-nya ada alamat, tipe supplier tadi, alamat dan kode pos dan lain-lain. Sedangkan untuk supplier bank atau pegawai dan penerusan pinjaman, itu di dalamnya terdapat nama rekening, nama pemilik rekening, kode bank, nama bank, dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu alur proses pendaftaran supplier pada aplikasi Sakti oleh operator merekam data suppliernya, kemudian dilakukan approver untuk membuat ADK suppliernya, kemudian di-upload ke SPAN. Kemudian diproses pencatatan nomor register suppliernya. Sedangkan untuk manajemen kontrak, merupakan bagian dari modul pelaksanaan ini, kegiatan yang mengelola pengolahan data-data detail kontrak berikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN.
di mana pelaksanaan manajemen kontrak memiliki dua tujuan utama: untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran. Yang kedua, untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Sebagaimana kita ketahui juga dari tipe-tipe kontrak itu ada dua, yakni tahunan dan tahun jamak. Di mana juga kontrak ini merupakan dari bagian dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi diharapkan Bapak Ibu di Satker dapat melakukan pendaftaran data kontraknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak itu dilakukan. Gunanya juga dalam pendaftaran data kontrak ini yaitu untuk melakukan pencadangannya pada pagu, pembebanan pada pagunya. Oke, user atau role kontrak yang terlibat adalah pada operator untuk melakukan perekaman data kontraknya, pencatatan atau mencetak resume kontrak, mengupload dan atau merekam nomor CAN-nya, yaitu Commitment Application Number, kemudian merekam BAST, merekam carwash kontrak, sedangkan di approver membuat ADK kontrak, kemudian cetak resume kontrak dan monitoring carwash kontraknya. Untuk elemen data kontrak terdapat 4 bagian. Ini mulai dari header kontrak yang berisi data nomor kontrak, tanggal kontrak, proyek kontrak, identitas supplier, sanksi, dan lain-lainnya. Sedangkan di line kontrak itu terdiri dari cara penarikan, nilai uang, nilai retensi, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, yakni jadwal pembayaran, terkait dengan tanggal pembayaran, nilai pembayaran, pengembalian uang muka, potongan, retensi, dan lain-lain. Sedangkan distribusi COA, kombinasi COA dan nilai, itu akunnya sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti ini alur proses transaksi kontraktual dari staf PPK melakukan input suppliernya, kemudian oleh PPK melakukan approver untuk pembuatan ADK supplier, kemudian dicetak di SPAN oleh KPPN untuk mendapatkan nomor register suppliernya. Kemudian balik lagi ke staf PPK untuk menginput data kontrak. Kemudian oleh PPK melakukan pencatatan data kontraknya di approver, kemudian disampaikan ke KPPN untuk dilakukan proses pencatatan di SPAN. Nah, apabila sudah terbit BAST atau berita acara penyelesaian pekerjaan atau berita acara lainnya, kemudian di saat yang bersamaan dilakukan di operator modul aset tetap atau persediaan dilakukan pendetailan aset, kemudian dilakukan oleh staf PPK lagi melakukan perekaman untuk menginput pembayarannya SPP-nya untuk dilakukan proses penerbitan SPM. Kurang lebih sama yang untuk kontraktual yang multi years. Sedangkan yang alur proses transaksi non kontraktual kurang lebih sama juga. Yang ada di biasa juga terdapat pada pembayaran GU ya, penggantian uang persediaan, kurang lebih sama. Jadi apakah dari operator sakti dan apakah di staf PPK maupun staf PPSPM,
menginput SPBI-nya dan untuk dilakukan penerbitan SPM atau penerbitan SPM GU. Karena ada yang diterbitkan secara LS yang nilainya di bawah 50 juta, dilakukan LS non kontraktual apakah penyedia atau yang melalui bendahara. Sama halnya ada kewajiban juga dalam proses pelaporan konfirmasi data capaian output yang ada di Satker. Yang sebelumnya melalui aplikasi SAS, nantinya juga kewajiban melakukan pelaporannya pada aplikasi Sakti nantinya. Kurang lebih seperti ini alur atau proses bisnis yang dilakukan dalam pengisian dan konfirmasi data capaian output di Satker. Jadi yang pertama oleh operator Sakti melakukan pengisian data capaian outputnya, kemudian akan dilakukan secara sistem. Apabila sudah selesai, secara otomatis akan push data capaian outputnya. Ini masih tampilan yang ke ini ya, ke e-recon, seharusnya sudah ke Omspan ya. Secara otomatis nanti dia akan ke push ke aplikasi Omspan, kemudian oleh ini punya ini sih yang lama ya, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, seharusnya tidak melalui seksi Vera lagi, dia otomatis akan ke aplikasi Omspan oleh dari seksi MSKI atau PDMS akan melakukan analisa transaksi data capaian outputnya apakah sudah terkonfirmasi atau tidak secara sistem, kemudian juga dari isiannya atas capaian outputnya. Nah, yang modul terakhir ada modul pembayaran. Pada modul pelaksanaan terdapat modul pembayaran. Ini modul yang memproses perencanaan kas, penerbitan SPBI, PPDH, kemudian resume tagihan, SPM, kemudian diajukan ke KPM dalam rangka pelaksanaan pencairan APBN. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, alur proses pembuatan SPM, dimulai dari operator Sakti melakukan input SPP, cetak SPP, kemudian di approve oleh PPK, setuju, kemudian create ID ke SPP, disampaikan ke SPAN, kemudian oleh operator Sakti di Satker melakukan cetak SPM, upload data, dokumen pendukungnya, kemudian dilakukan penandatangan SPM-nya. Nah, ada beberapa proses dari tahapan apakah dari PPK dan PPSPM itu dilakukan OTP, proses OTP, one time password-nya. Kalau kita saat ini masih yang menggunakan Satker pengguna aplikasi SAS itu menggunakan inject PIN-nya pada proses penyampaian SPM ke KPPN. Nah, sedangkan di aplikasi Sakti nanti Bapak Ibu nanti akan lebih banyak pada transaksi yang dilakukan oleh PPK dan maupun PPSPM itu melakukan OTP beberapa transaksi nantinya. Kalau di PPK mungkin ada proses OTP untuk di beberapa transaksi, kemudian juga PPSPM juga untuk sebagai pengganti inject PIN-nya yang ada di aplikasi Sakti, ini one time password-nya. Kurang lebih sama yang untuk alat proses pembuatan SPM dengan yang ada rencana kasnya. Sebagaimana kita ketahui bersama juga dengan ketentuan yang terbaru, di mana renkas yang dapat dianggap memenuhi kriteria nilai besar yaitu di atas 5M.
Untuk alur proses pembuatan SPM kontraktual, di sini kurang lebih sama alurnya, mulai dari operator sakti, kemudian oleh pembuat komitmen, yang pertama kali untuk mencatatkan data suppliernya terlebih dahulu, baru bisa melakukan perekaman data kontraknya apabila sudah terdapat NRS-nya atau sudah terdaftar di SPAN. Dilanjutkan kembali untuk menginput data kontrak, yang buat ADK kontraknya di PPK nanti begitu dilakukan approver, kemudian ada terbentuk ADK yang file nanti ada di BCKA, kalau yang ADK-nya untuk supplier itu BCSR format filenya. Kemudian dilakukan pendaftaran ke KPPN untuk diterbitkan nomor register kontraknya. Dan apabila sudah diterbitkan BAST atau berita acara penyelesaian pekerjaan, kemudian dilakukan untuk proses pembayaran hingga setujui SPP di PPK untuk dibuatkan ADK SPP-nya. Dan disampaikan kembali untuk secara sistem nanti diteruskan ke alurnya untuk dibuatkan SPM dan disampaikan ke PPSPM untuk disetujui SPM-nya. Nah, di sini nanti akan dilakukan proses OTP-nya. Nah, kemudian disampaikan ke KPPN untuk dilakukan proses penerbitan SP2D-nya. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, untuk yang kontraktual yang ada bank garansinya. Termasuk juga apabila ada adendum kontrak atau adendum bank garansi, kurang lebih sama. Ini yang di BLU, nanti tersendiri. Nah, yang paling penting nanti bagian proses pembayaran pada aplikasi sakti full modul untuk Bapak Ibu sekalian nanti akan kita mulai di Desember untuk proses pembuatan SPM gaji induk tahun 2022. Jadi pada aplikasi GPP seperti biasa melakukan proses pembuatan data gaji, kemudian oleh operator sakti, dan di saat yang bersamaan itu harus dilakukan proses rekon gaji dulu ke KPPN, menyampaikan data GPP-nya, kemudian oleh operator sakti, jadi di staf PPK melakukan import data GPP, pencatatan supplier, dan disampaikan ke PPK untuk mencatatkan data suppliernya. Ini apabila terdapat supplier baru, sama halnya tidak dilakukan pencatat terlebih dahulu ke KPPN. Apabila sudah berhasil, baru bisa melakukan proses perekaman atau input SPP dan cetak SPP. Dan oleh PPK dilakukan approver dan dibuatkan ADK SPP-nya dan diteruskan ke KPPN untuk dibuatkan nomor register tagihannya. Dan kembali ke operator sakti yang ada di staf PPK, melakukan cetak SPM, kemudian upload dokumen pendukung, dan oleh PPSPM melakukan tanda tangan SPM dan penerbitan SPM-nya hingga proses create ADK SPM. Format filenya itu nanti akan berbentuk penamaannya seperti ini, PMRT nantinya.
kemudian disampaikan di KPPN untuk diproses penerbitan SP2D-nya. Mungkinnya kalau alurnya nanti kurang lebih seperti ini, mungkin agak membingungkan memang karena awal. Tapi nanti kita akan langsung mohon maaf karena akan kami percepat aja, biar dia langsung praktek saja nantinya, biar praktek bersama. Jadi Bapak Ibu juga nanti lebih banyak mengenal dan prosesnya bagaimana di aplikasi Sakti. Nah, untuk alur proses kartu kredit pemerintah, kebetulan dengan adanya kebijakan atau implementasi kanon lembaga keuangan syariah, jadi untuk proses KKP tahun ini sepertinya belum ya. Nanti kembali lagi ke mitra bank mitranya, apakah sudah dilakukan perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, khususnya dengan bank syariahnya, untuk melakukan proses pembayaran melalui kartu kredit pemerintah. Sampai saat yang kami ketahui sampai saat ini mereka belum ya, karena masih khususnya untuk BSI masih sibuk dalam kegiatan proses migrasinya. Oke, yang KKP mungkin bisa di skip di kegiatan ini, transaksinya. Nah, selanjutnya nanti pada proses penerbitan SPP dan SPM, nanti berdasarkan role atau perannya oleh staf PPK atau operatornya melakukan perekaman SPP dan dicetak, kemudian validator oleh PPK melakukan pemeriksaan kesesuaian hard copy dan soft copy-nya dan persetujuan SPP, pembuatan ADK PMRT-nya atau SPP-nya, melakukan proses OTP ya, dilanjutkan oleh operator staf PPSPM-nya untuk melakukan pencetakan SPM dan upload dokumen pendukung, dan PPSPM untuk melakukan approver-nya. Nah, dalam format SPM nanti akan menampilkan elemen data akunnya, BAS-nya, kemudian juga menampilkan jangka waktu tagihan, dan menampilkan CAN-nya. Nah, ini apabila di Satker, di sini di satker besar yang memiliki lebih dari satu PPK, jadi nanti di adminnya melakukan mapping terlebih dahulu sesuai dengan kegiatan yang akan dikelola oleh masing-masing PPK. Mungkin itu singkat saja Bapak Ibu overview tentang aplikasi Sakti. Kita langsung masuk saja ke pelaksanaan trainingnya. Jadi di tahap awal ini jadi bagian penting untuk dilakukan setup referensi di Satker, di aplikasi Sakti Satker. Nah, jadi kalau berbeda ya dengan aplikasi SaaS, ada pada modul adminnya, pada modul admin itu bisa dilakukan dilakukan secara ini ya, bersamaan berjalan, sedangkan aplikasi Sakti harus setting secara awal dulu, dari awal dulu. Tapi kalau belum dilakukan setting referensinya dengan benar, akan menghambat atau terkendala dalam proses transaksi selanjutnya di aplikasi atau di modul lainnya.
Baik Bapak Ibu, untuk alamat atau portal Sakti untuk yang dapat diakses dalam pelaksanaan training ini berada di pandu-sakti.kemenq.go.id. Nanti linknya akan saya share di chat box. User adalah user yang aktif sekarang, sedangkan passwordnya adalah Sakti 123 pagar, huruf Sakti huruf besar semua, 123 pagar. Sedangkan usernya adalah user Bapak Ibu yang sekarang aktif di Sakti, tapi tidak melalui alamat Sakti real ya, tapi untuk training digunakan website khusus yang sudah disediakan dari kantor pusat, yakni pandusakti.kemenq.go.id. Silakan diakses di sana. Kita akan mulai dari modul admin yang menggunakan operator, yang digunakan oleh user atau operator dengan peran sebagai admin Satker, admin lokal Satker. Sudah bisa Bapak Ibu akses ke pandusakti.kemenq.go.id dengan passwordnya Sakti 123 pagar. Jadi silakan login dengan user admin lokal Satker masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tes login untuk masing-masing user. Pada kesempatan ini yang akan kita coba akses adalah pada modul pelaksanaan untuk beberapa user yang dimiliki atau perannya dimiliki oleh KPA, PPK, PPSPM,
operator, dan admin untuk bisa login ke Pandu Sakti. Untuk yang pelaporan persediaan nanti dulu ya Bapak Ibu ya. Karena sebelum dilakukan training pada modul pelaksanaan, kami harus bisa memastikan Bapak Ibu bisa melakukan setting referensi di admin lokal satkernya dan di bendahara nantinya. Oke, yang akan kita lakukan bersama-sama. Di tahap pertama ini, mohon dipastikan seluruh user yang akan digunakan apakah di operator, PPK, PPSPM, KPA, dan admin bisa login ke Pandu Sakti. Mohon dipastikan kembali, karena pelaksanaan training kita hanya menggunakan atau mengakses link Pandu Sakti ini. Jadi tidak menggunakan portal Sakti Kemenkyu. Silakan di beberapa laptop atau sesuai dengan perannya masing-masing di Satker bisa coba login. Admin, PPK, KPA, PPSPM, dan operatornya. Nah, saya akan coba login ke admin Satker. Ini punya KPPN Sumawe 123 Pagar. Gimana Bapak Ibu sudah ya? Bisa login ke admin lokal Satkernya masing-masing. Tahapan awal ini untuk setting up referensi. Silakan ke modul administrasi umum jabatan. Administrasi umum jabatan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan mapping operator pelaksanaan dan PPK-nya. Seperti yang pada tampilan di layar, sebenarnya Bapak Ibu yang sudah merekam data pejabat yang di Sakti, Satker pengguna aplikasi SAS ini kan Bapak Ibu kan umumnya sudah menggunakan di modul ini ya, admin dan modul anggaran yang sudah berjalan. Nah, itu datanya memang sudah diambil juga dan di copy ke Pandu Sakti. Jadi data pejabatnya sepertinya seharusnya sudah terekam ya Bapak Ibu ya. Seharusnya sudah terekam seluruhnya, apakah dia sebagai PPK, KPA, PPSPM, dan aktivasi OTP kan sudah dilakukan kemarin. Nah, langkah awal pertama saat ini untuk proses pelaksanaan kegiatan training Sakti ini, kita hanya akan mulai dari
mapping operator pelaksanaan dan PPK-nya dulu. Ini ada 2 sheet dari operator dan PPK. Yang bagian atas hanya mengklik staf PPK-nya siapa, kemudian di sign PPK-nya. Jadi silakan dipilih staf PPK-nya, kemudian digeser ke PPK-nya. Nanti akan muncul di kolom PPK nama-nama staf PPK-nya atau operator PPK. Tinggal digeser-geser seperti ini. Jadi kalau di sini PPK-nya adalah Pak Sam Febri Marhaut yang sudah dipilihkan di staf PPK-nya, sudah ditunjuk staf PPK-nya. Termasuk mapping operator dan mapping PPK-nya. Nah, apabila sudah dilakukan mapping operator, mapping pelaksanaan dan PPK, yang ketiga untuk memastikan data penandatangan sudah diinput dengan benar. Jadi mohon dicek kembali di admin, di user admin, pada modul administrasi umum penandatangan. Nah, 2 submenu ini mohon dilengkapi. Penandatangan sepertinya sudah ya untuk yang beberapa yang untuk KPA dan PPK dan PPSPM-nya. Namun mohon dilengkapi untuk cukup hanya untuk para pejabat ini saja. Tidak perlu direkamkan seluruhnya. Cukup KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara. Dan pastikan juga sudah melakukan input atau perekaman penandatangan aset persediaan. Pastinya ya KPA-nya ya. Jadi silakan dipilih pada modulnya sesuai dengan level Satker. NIP, nama pendatangan, jabatan, kemudian nanti ada NIP pada KIP dan pengelola persediaan.
Biasanya ini juga ada di kemudian dilakukan pencatatan untuk kuasa pengguna barang. Umumnya sama ya, KPA dan KPB, ya, kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang. Nah, setelah melakukan perekaman pejabat penandatangannya di menu penandatangan, langkah selanjutnya pada menu administrasi umum jabatan pejabat nih. Umumnya di Satker, Bapak Ibu sudah melakukan perekaman para pejabat dan sudah aktif ya statusnya, karena sudah selesai dilakukan proses aktivasi OTP, apakah di KPA, PPK, dan PPSPM. Nah, mohon dipastikan untuk pejabat PPK-nya, silakan diklik namanya yang bersangkutan, yang selaku PPK, yang jabatannya selaku PPK, silakan dipilih. Nah, dan dipastikan juga dia sudah dilakukan checklist PPK umum. Jadi, sudah terchecklist seperti ini, Bapak Ibu. Kalau belum, silakan klik ubah. Sudah di checklist seperti ini. Yang pejabatnya sebagai PPK. Apabila sudah di checklist, klik simpan. Nah, hanya yang menjabat sebagai PPK ya Bapak Ibu, kalau di PPK-nya lebih dari satu, silakan di checklist juga. Apabila ada kendala, Bapak Ibu silakan langsung diketik di chat box saja. Nanti dari teman-teman di KPPN Banda Aceh maupun Lok Sumawe akan menanggapi atau merespon langsung. Kalau terkait dengan user, sepertinya nggak ada masalah Bapak Ibu ya, karena sudah aktif seluruhnya. Hanya kita untuk dalam proses kegiatan training ini hanya menggunakan Pandu Sakti. Alamat Pandu Sakti, user dengan user yang aktif Bapak Ibu di aplikasi Sakti yang sudah didaftarkan sebelumnya, kemudian passwordnya tetap pada aplikasi Pandu Sakti ini sama semua Bapak Ibu ya, Sakti 123 Pagar. Jadi mohon dipastikan kembali dari setting referensi yang kita lakukan saat ini pertama kali, Bapak Ibu yang selaku atau perannya sebagai operator PPK, PPSPM, KPA, dan admin lokal Satker bisa login ke aplikasi Pandu Sakti. Kami ulang sedikit, pada modul administrasi, admin umum jabatan, Bapak Ibu harus melakukan mapping operator. Untuk mapping operator dan PPK-nya, kemudian melakukan perekaman data penandatangan, tidak perlu direkam semua ya Bapak Ibu ya, cukup yang PPK, KPA, PPSPM, operator-operator yang nggak perlu direkam di pendatangan tidak perlu ya, cukup yang menjabat sebagai PPK, PPSPM,
KPA dan bendahara. Termasuk yang di di menu penandatanganan aset persediaan untuk kuasa pengguna barangnya. Nanti disesuaikan dengan jabatannya juga. Kalau di Satker besar itu umumnya ada yang di KTU-nya ya, mungkin yang pemegang atau ditunjuk didelegasikan, disesuaikan saja. Nah, selanjutnya di Satker, di modul administrasi juga masih di menu yang sama, umum, jabatan, silakan pilih pejabat. Nah, sebagaimana di tampilan di layar Bapak Ibu, kita harus memastikan pejabat atau nama pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat membuat komitmen ini sudah dipilih sebagai PPK umum atau di checklist. Jadi kalau belum ke checklist seperti ini, silakan klik ubah, kemudian checklist PPK-nya. Kamu 60% fee. Kamu sabang saya 10% fee, benar sabang aku. Pakai. Sama baget masih. Nah, setelah melakukan mapping operator dan PPK, kemudian memastikan checklist PPK-nya, langkah selanjutnya adalah Satker diminta melakukan setting segmen COA. Nanti ke depannya pun apabila sudah rollout Sakti, kami harapkan kan ada 2 pilihan nih, segmen COA 15 atau 16 segmen. Kami harapkan Bapak Ibu bisa memilih yang 16 saja, lebih detail. Jadi silakan ke menu administrasi, menu umum, submenunya klik COA dan konfigurasi segmen COA. Oh, di user PPSPM nanti. Itu nanti dilakukan di user PPSPM ya Bapak Ibu ya, untuk pemilihan segmen COA-nya. Jadi kami ulang kembali, pada user admin lokal hanya melakukan dan Bapak Ibu diminta memastikan kembali sudah melakukan mapping operator dan PPK, kemudian perekaman penandatangan, baik di menu penandatangan dan di penandatangan aset persediaan, dan telah terdapat PPK umum
yang sudah di checklist. Ada beberapa user nanti di setting referensi awal ini yang harus kita lakukan setting awal. Pertama di user admin lokal, kedua nanti di user bendahara, baru ke user PPSPM. Nah, kami rasa cukup ya Bapak Ibu ya untuk di user admin. Silakan login yang punya user bendahara. User bendahara. Oke, Mbak ya. Passwordnya 123. Nah, pada user bendahara ini, untuk setting referensi kita mulai dari modul administrasi, bendahara, bendaharawan. Administrasi, menu bendahara, bendahara. Iya, mohon maaf Bu, di menu mapping nanti itu di ini di user PPSPM. Oh maaf, nah, itu ini apa segmen join. Tapi kalau mappingnya tetap di admin. Tidak muncul menu mapping. Pastikan login user admin lokal ya Bapak Ibu ya. Admin satkernya. Oke, kita lanjut. Untuk settingan berikutnya di user bendahara, pada menu administrasi, submenunya bendahara, pilih bendaharawan. Yang belum ada silakan direkam pejabat bendaharanya, bendahara pengeluaran. Ini tinggal di sini ya, langsung klik cari ya. Kemudian isi nama, kemudian pilih namanya. Kemudian menginput NPWP bendahara. Oke, saya kembali lagi. Ada beberapa kendala nih di belakang. Saya coba kembali ya, Bapak Ibu ya, ke admin. Silakan login ke admin. Kami ulang ya Bapak Ibu ya, karena ternyata banyak yang ketinggalan.
Oh, beda Bapak Ibu. Kalau di Pandu Sakti hanya untuk training, tidak ada pengaruh apa-apa nanti di Sakti Webnya. Tidak bisa centang di PPK umum. Pilih dulu namanya Pak. Pilih dulu. Menu admin, kemudian umum, jabatan, pilih pejabat yang belum melakukan atau memastikan PPK-nya sudah checklist PPK umum. Nah, pilih namanya, pejabat yang di baris tabel pejabat ini, yang pegawai atau pejabat yang ditunjuk selaku PPK. Pada bagian SK sebelah kanan, kalau belum ke checklist, pastikan seperti ini Pak. Pada PPK umum sudah ke checklist untuk PPK-nya. Apabila sudah, klik simpan Pak. Untuk yang belum ada user, seharusnya sudah ada ya Bapak Ibu ya, yang untuk user Sakti sudah selesai sepertinya. Kemarin pendaftaran seluruh user di semua modul sudah selesai dilakukan hingga aktivasi OTP seharusnya sudah selesai kemarin. Dan Pandu Sakti ini hanya kita gunakan untuk training atau latihan untuk proses pembayaran pada modul pelaksanaan, user dengan user yang sama yang aktif di Sakti Web. Namun user pada Pandu Sakti ini passwordnya menggunakan Sakti 123 pagar. Baik, kembali kita ke mapping tadi yang terkendala di mapping. Pada menu administrasi umum, jabatan, mapping operator pelaksanaan, dan PPK. Silakan dipilih operatornya. Kalau yang masih menggunakan pejabat yang lama, tinggal disesuaikan saja di pejabat. Atau untuk yang ini ya, benar. Tapi kalau PPK dan PPS terus harus aktivasi dulu ya OTP-nya. Ulang lagi. Gak apa-apa Bapak Ibu, sementara yang pejabatnya memang sudah ada dulu, karena di Pandu Sakti ini hanya untuk training saja. Jadi silakan di input data operatornya, dilakukan mapping, tinggal memilih nama operatornya. Sepertinya sih sudah ya. Yang PPK sekarang siapa nih, Mbak? Pak Sam ya? Jadi aku pilih Pak Sam ya? Nah, ini.
Jadi saya kembalikan dulu nih semuanya. Seperti ini Mbak ya. Udah balik semua nih di operator. Pilih PPK dulu ya. Ini udah saya kembalikan dulu yang PPK, kemudian operator saya kembalikan juga. Udah kosong. Ini kebetulan yang di sini yang nanti Pak Sem ya, nanti kita pilih ya. Pak Sem yang dipilih ya, PPK. Di sini berarti saya pilih Pak Sem sebagai PPK. Seperti ini kan? Putus ya. Jadi di operator dulu, silakan dipilih operatornya, kemudian nanti ada di kolom sebelah kiri itu PPK, available yang PPK yang ada, nanti silakan digeser ke kanan. PPK yang ditunjuk sebagai pejabat yang ditunjuk sebagai PPK. Kemudian mapping untuk PPK-nya. Untuk mapping ini berarti kalau di sini yang punya saya adalah PPK-nya adalah Pak Sam Febri, kemudian nanti staf PPK-nya saya pilih semua. Nah, kurang lebih seperti itu proses mappingnya, tinggal geser-geser saja, tinggal menyesuaikan. Ini kalau PPK-nya lebih dari satu, tinggal menyesuaikan siapa staf PPK-nya. Tapi kalau PPK-nya hanya satu, kemudian operatornya juga otomatis kan sesuai dengan PPK-nya. Kalau tinggal digeser saja, tinggal memilih PPK-nya siapa, seperti ini. Dipilih dulu nama pejabatnya, tinggal digeser. Nanti akan data berhasil disimpan. Di kolom ini tidak ada nama siapapun. Pastikan sudah merekam dulu ya Bapak Ibu ya di menu administrasi umum jabatan pejabatnya. Sudah merekam para pejabat yang ditunjuk sebagai PPK, PPSPM, bendahara, apabila ada staf PPK khusus selain bendahara yang ditunjuk, silakan direkam juga di sini. Karena umumnya di Satker hanya proses pembuatan SPP atau ditunjuk sebagai staf PPK juga langsung direkam oleh bendahara. Tapi kalau memang ditunjuk lain, ada user lain, silakan dilengkapi referensi pejabatnya. Nanti baru bisa muncul di tabel ini. Nah, di sini kan kebetulan Mbak Siti sebagai bendahara,
juga sebagai operator atau staf PPK. Jadi dilakukan mapping untuk operator dan PPK juga, kemudian pilih pejabatnya, tinggal geser. Ini stafnya siapa, staf operator PPK-nya siapa. Sama halnya untuk yang operator, tinggal memilih PPK-nya siapa. Statusnya assign sini seperti ini, staf assign PPK-nya, dan untuk PPK untuk assign operatornya. Ya, kalau yang belum muncul di tabel ini, pada bagian mapping ini, berarti belum merekam PPK, Pak Bobi, atau belum melakukan checklist PPK. Sedangkan untuk nama operator stafnya belum direkam di jabatan. Nanti sesuai dengan rule-nya, jangan sampai salah. Kebetulan yang kami contohkan di sini operator atau stafnya kami tunjuk hanya di bendahara. Jadi kalau misalnya di Satker Bapak Ibu ada pendelegasian lain, bukan di bendahara, untuk sebagai staf PPK, silakan direkam. Hanya jangan sampai salah memilih role-nya. Sedangkan untuk PPK, pastikan sudah ke checklist sebagai PPK umum. Karena kalau dalam setting referensi awal kita belum benar, pasti kita kan kesulitan saat melakukan transaksi berikutnya. Di proses transaksi kan tidak bisa dilakukan. Nah, itu kami rasa cukup ya Bapak Ibu ya, di user admin sudah cukup. Kami review kembali sedikit di yang dilakukan oleh admin Satker pada user admin, yaitu melakukan mapping operator pelaksanaan dan PPK, kemudian melakukan perekaman pejabat penandatangan, baik yang di kolom tabel penandatanganan dan di menu penandatangan aset persediaan untuk kuasa pengguna barang. Dan yang terakhir, memastikan telah terdapat PPK umum yang sudah di checklist, statusnya PPK umum. Sampai jam berapa sih? Seharusnya sampai jam 11 ya, sebelum mulai ya. Ulang di perekaman pendataan aset. Baik. Hanya di menu administrasi umum penandatanganan, pada menu penandatanganan Bapak Ibu harus pastikan sudah merekam pejabat yang punya tanda tangan, yaitu PPK, Bendahara KPA dan PPSPM. Nanti mereka ini yang pejabat pengelola perbendaharaan ini di beberapa dokumen pelaksanaan anggaran seperti kwitansi,
kontrak atau SPM yang direkam di menu penandatanganan. Sedangkan untuk di submenu penandatanganan aset persediaan, silakan sesuaikan dengan pejabat yang ditunjuk. Siapa kuasa pengguna barang, KPA-nya siapa, silakan disesuaikan di saat kerja masing-masing. Tanggal laporan nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Nah, ini kan untuk settingan misalnya untuk pelaporan tanggal periode pelaporannya. Jadi misal periode pelaporan semester 1 atau semester 2 atau nanti tinggal disesuaikan Bapak Ibu untuk periode tanggal pelaporannya. Contohkan share screen yang bermasalah saja. Yang ini tidak muncul. Mau kita ajak lah, mau dijak. Salah satu siapa yang lebih? Tadi yang tidak muncul siapa ya? Belum lengkap. Misal ke mana ya? Banda Aceh. Oh, Bapeda. Polres Aceh Besar, saya di pejabat sudah terekam, di mapping operator tidak muncul, di mapping PPK muncul. Oh, berarti belum merekam ini, Pak? Untuk Polres Aceh Besar, silakan Pak, diperkenankan untuk share screen. Operator bendara sudah ada, PPK sudah di checklist ya Pak, PPK umum. Udah, oke, simpan. Kemudian tadi kendalanya di mapping operator tidak muncul. Operatornya operator apa Pak yang Bapak rekam? Bapak Aulia sama Untuk memastikannya coba Bapak buka ke menu admin, pengelola pengguna dan kontrol akses. Kemudian yang kedua Pak, pengelola pengguna Satker. Iya betul, diklik Pak. Oke. Operator. Oh benar. Tadi yang Bapak rekam atas nama Aulia ya? Iya, Aulia. Sama Rizky Firdaus. Sebenarnya operator ada 3. Aulia Rudini itu operator sebagai operator anggaran, Rizky Firdaus sebagai operator SIMA, yang Muhammad Iqbal operator. Staf PPK siapa Pak? Staf PPK Muhammad Iqbal. Oh, Muhammad Iqbal, coba diklik Pak, Muhammad Iqbal. Baris namanya. Scroll ke bawah, role operatornya, operator anggaran tuh Pak. Nih. Bukan Pak yang punya Pak Iqbal ini bukan staf PPK, tapi di kelompok penggunanya adalah sebagai operator anggaran Pak. Yang ini ya? Iya, jadi nggak bakal muncul di mapping untuk ini nanti staf PPK. Caranya? Nanti Bapak harus pemutahiran user atau ke ini ke KPPN.
Operator yang lain Pak, tolong dicek. Apa Pak Aulia sebagai apa? Itu aset persediaan. Ini Anggaran, iya. Belum ada Pak. Berarti untuk yang staf PPK belum ada, operator PPK. Jadi harus seharusnya siapa Pak ini ya, Pak Muhammad Iqbal ya? Ya. Nah, nanti Bapak bisa ngirimkan formulir ini. Mau dipilihkan, di setting. Oh iya. Ya nanti Pak untuk yang di Sakti Web mungkin Bapak harus melakukan proses pemutakhiran data ke KPPN. Tapi kalau untuk training silakan diedit. Klik ubah Pak. Ubah. Iya. Udah aktif belum? Klik ubah Pak. Udah. Klik di kelompok pengguna. Itu dia atau di langsung? Mana? Oh. Harus pakai Excel pemutakhiran ya? Oh, berarti harus ke KPPN ya? Harus ngirim Pak, ya. Ya baik Pak, nanti saya kirim Pak. Berarti ini batal aja dulu ah? Iya Pak. Jadi di Satker Bapak belum ada staf PPK-nya. Berarti udah ini kan? Di stop aja nih ya? Baik Pak. Makasih. Apa Bang mau tanya Bang? Baik, kami ulang kembali di user admin. Nggak tahu Bang. Pastikan Bapak Ibu sudah merekam. Update. Para pejabatnya, termasuk staf PPK. Kebetulan yang tadi kami contohkan yang punya KPPN, kebetulan mana tadi ya? Ini punya kebetulan bendaharanya Mbak Siti yang ditunjuk juga sebagai staf PPK atau operator pelaksanaan. Semuanya kembali dari tabel ini, di referensi jabatan pejabat. Bapak Ibu sudah merekam para pejabat perbendaharaannya, termasuk operator atau staf PPK apabila memang didelegasikan khusus atau untuk operator lainnya. Kalau yang rekan-rekan Satker di lingkup madrasah mungkin tidak cukup karena ketersediaan SDM juga mungkin cukup di bendahara saja staf PPK-nya. Respel Aceh, Banda Aceh. Silakan Pak di unmute. Baik. Gimana Pak? Ya, izin Pak. Ya. Dari Kaspel itu bendaharanya kita sudah pernah mendaftarkan Pak, tapi belum muncul. Kita rekam harus apa? Harus pakai ADK atau gimana Pak? Mohon izin Pak, mohon penjelasan. Belum ada Pak ya? Udah Bapak cek kembali di ini di modul admin, kontrol admin di pengelola pengguna akses Pak atau Satker. Nanti Bapak Ibu di Satker silakan mengecek kembali user yang sudah aktif. Ini sama kondisinya yang ada di Sakti Web. Jadi datanya untuk di Pandu Sakti ini, untuk yang kita akan gunakan untuk training ini, datanya kita ambil dari Sakti Web.
Jadi silakan dicek kembali Bapak Ibu ya di admin, di menu admin, di submenu pengelola pengguna Satker. Kalau terkait user sebenarnya sudah kami anggap sudah selesai Bapak Ibu ya, karena di masing-masing Satker dan KPPN mitra kerjanya sudah selesai kemarin. Kita proses lakukan pendaftaran email Sakti, pendaftaran user Sakti, kemudian juga yang terakhir adalah aktivasi OTP. Dan untuk memastikan usernya, operator, sesuai dengan rule yang diberikan saat pendaftaran di awal, seperti yang saya contohkan di sini, kebetulan juga adalah bendahara KPPN ini, Mbak Siti, dia memiliki kewenangan atau diberikan rules atau peran sebagai operator anggaran, bendahara pengeluaran, SPM operator, komitmen operator, dan GLP operator Satker. Jadi teman-teman di Satker silakan memastikan operator atau staf PPK yang ditunjuk memiliki peran atau role sebagai komitmen operator dan SPM operator. Seperti yang di layar ini Bapak Ibu. Seharusnya saat pendaftaran di awal, di pendaftaran user, di Sakti Web, sudah dipilihkan perannya sebagai apa. Nah, di level Satker, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mode pelaksanaan yang akan kita gunakan ini, yaitu yang harus dipastikan aktif, itu KPA, PPK, PPSPM, user admin, kemudian operator pembayaran, operator komitmen, dan bendahara pengeluaran. Nah, untuk model pelaksanaan di minggu pertama ini dalam pelaksanaan training IoT Sakti ini, teman-teman di Satker sudah kami anggap selesai pendaftaran user ya, karena tahapan yang kemarin sudah kita lalui, mulai dari pendaftaran email Sakti, pendaftaran user Saktinya sesuai dengan SK yang diberikan oleh KPA dalam penunjukan pejabat perbendaharaannya, kemudian dari pendelegasian peran atau role yang ada dalam aplikasi Sakti. Yang terakhir, tahapan terakhir itu kemarin per akhir Juni, yaitu aktivasi OTP Sakti. Nah, dalam training modul pelaksanaan yang akan kita gunakan beberapa peran di sini adalah KPA, PPK, PPSPM, admin, dan operator pembayaran, komitmen, dan bendahara pengeluaran. Jadi cara memastikannya, Bapak Ibu di Satker silakan mengecek di menu admin di Satker pengelola pengguna Satker. Jadi yang role-nya sebagai operator seperti ini, dan statusnya aktif, Bapak Ibu bisa melihatnya dengan memastikan ke kolom pengguna. Oke, kami anggap selesai ya untuk yang di terkait dengan permasalahan di user Sakti Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali ke admin. Di menu jabatan pejabat yang Bapak Ibu harus merekamnya adalah seluruh pejabat perbendaharaan dan staf
operator komitmen dan operator pembayaran. Kalau ada pejabat atau pegawai yang ditunjuk berbeda dengan rule yang diberikan. Misalnya kalau ternyata bendara di Satker Bapak Ibu tidak ditunjuk sebagai staf PPK atau operator pembayaran atau operator komitmen. Ada pejabat atau pegawai yang ditunjuk lain, nah silakan direkam kembali di sini di referensi pejabat. Kebetulan yang kami contohkan di sini adalah bendara KPPN Loksmawe yang dia mendapatkan role juga sebagai operator komitmen dan pembayaran. Jadi saat kami lakukan proses mappingnya seperti ini, tinggal memilih namanya pada tabel mapping operatornya, dan mapping untuk PPK-nya. Jadi siapa PPK-nya, silakan diklik saja untuk mengambil staf PPK-nya. Pada PPK untuk memilih staf PPK operatornya, kemudian untuk operator untuk memilih mappingkan ke PPK-nya siapa. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Sama halnya untuk PPK apabila terdapat PPK lebih dari satu seperti ini, dan operatornya sama, silakan diklik seperti ini. Seluruhnya sama. Oke, untuk pejabat mapping sudah oke. Kemudian di menu penandatangan silakan direkam lengkap untuk PPK, PPSPM dan bendahara. Sebentar, mohon maaf. Jadi teman-teman di Satker yang belum muncul pada bagian mapping untuk PPK atau operator PPK-nya, staf PPK-nya juga belum bisa tampil di menu pejabat mapping, itu dikarenakan pada user Sakti, yaitu di Sakti webnya, saat pendaftaran awal belum ditunjuk untuk pengguna atau pejabat atau operator atau stafnya yang ditunjuk sebagai operator pembayaran, apakah operator komitmen. Kendalanya di sana Bapak Ibu. Seharusnya saat pendaftaran kemarin sudah didaftarkan ya Bapak Ibu ya, tapi kalau yang belum silakan dilakukan pemutaharan kembali ke KPPN Mitra Kerjanya. Kalau di teman-teman di KPPN Satker Banda Aceh, kalau yang belum memiliki rule sebagai ternyata pejabat pegawainya sudah terdaftar, tinggal dilakukan pemutahiran saja, menambahkan role-nya saja, itu melakukan ada
ada form Excel-nya tersendiri itu pada formulirnya untuk menunjuk role operator yang sudah ada. Misalnya kalau sebelumnya sudah ada operator, dia operator anggaran, terus dia dirangkap juga sebagai operator pembayaran dan komitmen, silakan dilakukan pemutahiran saja. Tapi kalau yang ternyata usernya belum ada, itu harus mendaftarkan user ulang lagi. Harus memiliki email Sakti, kemudian memiliki pendaftaran user Sakti, kemudian memastikan kembali pegawai atau pejabat yang bersangkutan ini mempunyai atau peran sebagai apa. Sebagai yang kami contohkan di Satker KPPN ini, oleh Mbak Siti, dia diberikan peran sebagai bendahara pengeluaran, kemudian juga Satker operator anggaran, pembayaran, dan komitmen. Jadi teman-teman di Satker yang belum memiliki peran atau role untuk operator pembayaran dan komitmen nggak akan muncul di tabel ini ya Bapak Ibu ya, mapping ini. Ada proses lakukan mapping. Karena waktu di rekam pejabatnya juga tidak akan bisa ada sesuai dengan role-nya juga. Itu Bapak Ibu, saya ulang kembali, di teman-teman di Satker bisa memastikan di tabel pengguna, di admin, saat di pengelolaan pengguna dan kontrol akses, di pengelolaan pengguna Satker, di user admin Satkernya masing-masing, silakan dipilih yang user operator seperti ini. Kebetulan di punya KPPN ada 2 operator, level operatornya, cuma nanti dia disesuaikan lagi, dilihat di kelompok penggunaan atau peran yang diberikan. Kalau Mbak Mayang ini diberikan peran sebagai, atau sesuai dengan kewenangannya, operator aset atau SIMAK, kemudian juga sebagai operator persediaan. Jadi kendalanya di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tidak muncul berarti memang atau belum memiliki peran untuk operator pembayaran dan komitmen. Jadi mohon segera dilakukan pemutakhiran data user. Oke, kami lanjut. Kemudian ada kendala di itu, oke. Kami tegaskan kembali yang tidak muncul mana tadi? Oh, PPK tidak muncul di tabel. Oke. Kami ulang lagi. Bapak Ibu silakan ke menu administrasi, menu umum, menu jabatan, klik pejabat. Nah, Pak jabatnya yang ditunjuk selaku pejabat pembuat komitmen pada tabel pejabat ini silakan dipilih. Pastikan sudah terdapat salah satu PPK yang ditunjuk sebagai PPK umum kalau lebih dari 1. Tapi kalau PPK-nya cuma 1, pada bagian SK yang sebelah kanan ini sudah ke checklist. Nah, untuk memastikannya klik ubah saja. Nah, sudah ke checklist seperti ini, bedakannya seperti ini. Nah, kalau belum, tampilannya seperti ini. Tapi kalau sudah, pastikan ke checklist seperti ini. Baru klik simpan. Tidak muncul di tabel penandatangan. Nah, itu sebenarnya tinggal klik rekam aja Pak. Klik rekam. Tinggal isi NIP-nya. Nanti baru klik cari. Nanti baru dilakukan pemilihan jabatannya. Di kelompok jabatannya sebagai apa. Apakah dia sebagai, Bapak maksud tadi apa, sebagai PPK ya? Di bagian penandatangan itu hanya Bapak ngerekam saja Pak.
Sama halnya yang di pendatangan aset maupun untuk persediaan, hanya lanjut merekam. Tapi kalau mapping bedanya apabila tidak muncul karena tidak ada operator PPK dan operator pembayarannya. Oke, kami rasa cukup yang di user admin. Kita lanjutkan setting referensi di user bendahara. Ada yang resen? Silakan BPS Slot Sumawe, gimana? Ada kendalanya? Di mana? Silakan di unmute. Ya, Pak Ibnu, ini Pak mau konfirmasi, Pak. Ya. Berarti kan nih ketika operator yang diberikan kewenangan kelola pengguna, operator pembayaran dan komitmen, iya, itu menjadi staf PPK karena itu, Pak ya? Iya. Di Sakti ini seperti itu ya? Betul, Pak. Berarti ketika dua orang misalkan pembayaran dengan komitmen itu beda orang, artinya dua staf PPK? Iya. Oke, baik Pak. Pajak konfirmasi Pak. Iya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang harus kita lakukan di tahapan setting referensi ini sebelum kita lakukan training. Setelah di user admin, kemudian kita login ke bendahara. Jadi ada 3 user dulu. Pada user bendahara, pastikan data bendahara telah diinput di modul administrasi bendahara-bendaharawan. Menu administrasi bendahara-bendaharawan. Ya, silakan direkam referensi bendaharanya untuk bendahara pengeluaran, karena kita akan melakukan training untuk modul pelaksanaan yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluarannya. Silakan klik ketik NIP-nya, kemudian diklik pencarian kalau belum ada direkam. Seperti ini. Jangan dipastikan pangkat dan NIP-nya. Kemudian input NPWP. NPWP apa? NPWP instansi. Untuk teman-teman di TNI Polri, untuk di bagian pangkat atau NIP ini, silakan dicantumkan. Iya, pangkat NRP-nya ya. Kalau yang PNS atau biasa silakan ketik NIP saja. Untuk pangkat dan NIP pada kolom kedua ini, untuk teman-teman di Satker TNI Polri, silakan diketikkan pangkatnya. Apakah NRP-nya
Kemudian untuk yang PNS cukup ketik NIP. Itu untuk menampilkan nanti sekalian saja di tampilan cetak NIP dipilih ya. Itu saat di bagian tanda tangan nanti akan muncul NIP atau NRP atau kalau yang TNI Polri ada pangkatnya. Kemudian untuk yang PNS nanti akan tampil NIP-nya, kemudian angkanya, angka NIP. Oke, referensi bendara pastikan sudah direkam dengan NPWP instansinya, bukan NPWP pribadi. Nama bendahara tidak muncul di referensi bendahara. Diklik rekam. Klik rekam. Kemudian langkah pertama adalah mengisi kolom NIP. NIP-nya berapa, Bapak Ibu bendaharanya, kemudian klik pencarian. Nanti akan langsung ke list nama bendaharanya. Langsung klik pilih, kemudian dilengkapi. Oke, setelah bendahara, kita lanjut untuk memastikan data rekening bendahara. Telah diinput di modul bendahara, referensi detail rekening. Modul bendahara, referensi detail rekening. Menu ketiga ya, menu bendahara, referensi, detail rekening yang paling bawah. Silakan dilengkapi data rekeningnya, satkernya masing-masing untuk rekening bendahara. Tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu untuk training tapi untuk nanti di 2022 sudah harus yang benar diinput. Paling tidak nama rekeningnya sama sesuai dengan nama rekening bendahara pengeluarannya. Seperti ini. BPG 089 nama satker dan BPG 001 sesuai dengan nama satker di KPP teman-teman di Satker Banda Aceh. Untuk melengkapi detail rekeningnya, jenis rekening bendahara pengeluaran, nomor rekening, nama cabang, kemudian nomor surat izin pembukaan rekening dari KPPN, tanggal surat izin pembukaan rekening, dan jenis rekeningnya apa, rekening bendahara pengeluaran. Tidak muncul saat input NIP dan pencarian kosong. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kendala-kendala seperti ini akhirnya akan muncul. Itu karena saat pendaftaran awal tidak lengkap Bapak Ibu. Mulai dari penunjukan pejabat atau pegawai yang ditunjuk perannya sebagai apa, itu tidak lengkap di modul, setiap modulnya Pak. Jadi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi saya tampilkan ulang. Sebenarnya saat pendaftaran awal itu seluruh modul ini sudah harus didaftarkan perannya.
sesuai dengan kondisi di Satker apabila memang ada Satker operator pembantu. Tapi yang umumnya yang wajib itu KPA, PPK, PPSPM, admin, operator anggaran, bayaran, komitmen, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan kalau ada, operator pelaporan, kemudian operator aset, validator aset, approver aset, kemudian operator piutang, dan approver persediaan. Itu yang wajib didaftar. Tapi kalau sejak awal belum terdaftar, nanti kendalanya di situ, Bapak Ibu. Mulai dari pejabat tidak akan muncul, kemudian nanti saat perekaman atau mapping juga tidak akan muncul. Nah, termasuk juga mohon dipastikan kembali yang tadi bertanya tadi BNNK Sabang ya, kendala di tidak muncul nama bendaharanya. Pastikan lagi role atau pejabat pegawai itu sudah ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran, Pak, di user admin Satker. Oke, tahapan settingan referensi di bendahara. Yang kedua adalah tadi ini. Yang pertama adalah merekam bendaharanya, bendahara pengeluaran, kemudian menginput detail rekening bendahara pengeluaran. Silakan, karena ini masih menggunakan web Pandu Sakti, untuk training silakan dikondisikan saja. Data rekeningnya sudah terinput. Gitu. Yang pastikan itu jenis rekeningnya sudah terpilih bendahara pengeluaran, nomor rekeningnya sesuai dengan nomor rekening, nama rekening itu dikondisikan saja dulu, silakan. Dan jenis penggunanya itu tidak salah membeli jenis rekening bendahara pengeluaran. Nah, setting referensi berikutnya di user bendahara yang ketiga adalah diminta teman-teman di Satker memastikan kelompok akun UP telah diinput di modul bendahara referensi kelompok akun UP. Itu letaknya di modul bendahara referensi kelompok akun. Nah, sama yang atas tadi, berarti di bagian yang sama di menu ketiga, di menu bendahara, tapi submenunya referensi kelompok akun UP. Nah, ini akun-akun yang akan digunakan saat transaksi UP atau GUP maupun PTUP. Untuk pembukuan GUP dan PTUP-nya yang termasuk belanja UP. Kenapa ada belanja 51? Nah, seperti kita ketahui bersama, umumnya di tiap tahun ya nih, untuk khususnya ada ketentuan langkah-langkah akhir tahun untuk pembayaran seperti lembur, kemudian uang makan yang untuk bulan Desember, nah, itu dia, harus dibayarkan di sana. Itu bisa melalui mekanisme UP atau PTUP. Nah, tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu yang memang kalau memang ternyata semuanya bisa diproses melalui UP, GUP, PTUP, baiknya sih semuanya saja, jadi memudahkan proses pelaksanaan realisasi anggaran di Satker Bapak Ibu. Jadi semuanya diinput, klik tambah kelompok akunnya, pilih kelompok akun,
Dari paling atas dulu, gaji untuk PNS, yang gaji TNI Polri, honor silakan, kalau memang nanti Desember ternyata proses pembayarannya melalui P atau GUP PTP di Desember 2022. Untuk UP umumnya seluruh belanja 52 dan beberapa akun 53 bisa melalui belanja UP. Seperti kalau tinggal direkam satu-satu. Kalau yang belum di sini ditampilkan 53 modal gedung, pertanda mesin, dinas. Ini udah semua nih punya KPP. Disesuaikan dengan DIPA Satker masing-masing. Kemudian dipilih aktif. Jadi kelompok akun 52, non operasional, persediaan, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, misalnya kalau ternyata nilainya tidak sifatnya kontraktual, tapi bisa dengan UP atau GUP karena nilainya di bawah 50, peralatan dan mesin silahkan ditambahkan referensi sebagai kelompok akun UP. Sama halnya untuk gedung modal gedung bangunan, misalnya pembangunan, misalnya untuk yang pengelolaan kegiatan proyeknya, administrasinya, apakah itu seperti proses tahapan pelelangan atau kegiatan rapat atau perjalanan dinas yang membebani akun 53. Itu bisa dibebankan di akun UP untuk 53. Nah, berikutnya Bapak Ibu setelah teman-teman di Satker sudah menginput referensi detail rekening di menu bendahara ini, kemudian juga untuk kelompok akun sudah direkam seluruhnya. Mungkin banyak ya, kami tunggu dulu deh. Oke, kita coba scroll ke atas lagi. Mungkin teman-teman di Satker yang masih terkendala di user, itu nanti kembali lagi ke teman-teman di KPPN-nya ya, mitra kerjanya, kalau masih bisa dibantu melengkapi user yang kurang atau peran role-nya yang belum ada di Saktinya, silakan koordinasi dengan KPPN mitra kerjanya. Tapi kalau memang dibutuhkan waktu ternyata lama, mungkin ya silakan disimak dulu deh Bapak Ibu. Kalau butuh juga nanti ada di YouTube, sudah di-share juga. Jadi untuk mengingat keterbatasan waktu juga, karena sampai saat ini kita belum selesai di proses referensi, setting referensi awal. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Benar ya, referensi akun UP itu memang termasuk untuk TUP ya.
namanya juga UP, kemudian juga ada TUP, tambahan uang persediaan. Jadi kelompok akun UP. UP itu kan terdiri dari uang persediaan itu terdiri dari GUP, TUP, PTUP. Jadi satu pertanggungjawabannya nanti atau GUP-nya itu penihilannya kan pembebannya ke akun belanjanya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya yang harus kita lakukan setting referensi di modul bendahara ini adalah menginput data referensi wajib pajak atau wajib bayar di modul bendahara. Di modul yang sama ini, di modul bendahara ini di referensi, kemudian submenunya referensi wajib bendahara atau wajib bayar. Nah, di dia, di submenu yang kedua. Nah, dalam pelaksanaan training ini, teman-teman di Satker cukup menginput minimal 3 wajib pajak untuk proses training ini. Tidak perlu banyak-banyak, 3 saja, 3 wajib pajak saja yang diminta bantuannya untuk merekam, yakni terdiri dari 1 bendahara pengeluaran, 1 rekanan supplier bendahara, 1 lagi bebas. Kalau karena kebetulan di Aceh, di lingkup Aceh ini kita belum bisa melakukan transaksi kartu kredit pemerintah dengan adanya implementasi lembaga keuangan syariah. Kalau 11 itu. Di menu ini referensi wajib pajak dan wajib bayar. Yang pertama, silakan direkam untuk bendahara pengeluarannya. Ini wajib pajaknya tahu. Nah, ini dia. Bendahara lama. Ya, balik lagi itu pastikan saat pendaftaran awal kemarin sudah didaftarkan seluruh peran atau role-nya, termasuk untuk bendahara yang sudah ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran memiliki peran sebagai bendahara pengeluaran di aplikasi saktinya. Nah, jadi dia. Jadi nomor kode wajib pajak ini tinggal dikondisikan saja. Nah, ini nomor pengurutan di Satker. Kemudian melakukan pemilihan dulu untuk bendahara pengeluaran, memilih sebagai bendahara pengeluaran, mencari data bendaharanya, kemudian melengkapi NIK, nomor rekening bendahara, bank, kemudian cabang bank, melengkapi nomor telepon, nomor HP, alamat, ini wajib diisi, sesuaikan dengan kode lokasinya, alamat email yang harus diinput.
Jadi tampilan awalnya masih kosong seperti ini. Silakan klik tambah untuk mencari atau merekam kembali data. Pertama, rekam bendahara pengeluaran dulu. Otomatis kalau kita memilih bendahara pengeluaran, jenis wajib pajak atau wajib setornya, akan muncul nama atau pejabat atau pegawai yang disebut sebagai bendahara. Silakan dilengkapi nicknya, nomor rekening, pilih bank, kemudian cabang banknya, nomor telepon, nomor HP, alamat, mohon dilengkapi. Setelah merekam data bendahara, silakan menginput 1 atau 2 rekanan bendahara supplier ya. Caranya klik seperti ini, rekanan supplier bendahara. Ini yang untuk transaksi yang melalui bendahara pembayarannya. Apakah GU yang kuitansinya dibayarkan melalui bendahara pembayarannya. Rekam saja salah satunya. Misalnya tutup dulu. Ada menu. Klik tambah. Pilih rekanan atau supplier bendahara. Saya input misalnya, udah banyak sih di sini. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya, Bapak Ibu. Kalau ini rekanan supplier bendahara biasanya di untuk yang pemeliharaan ini kalau nggak salah, printer ya, konsultan nih. Ini jasa konsultan. Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu, ada rekanannya yang ke Bhinneka, misalnya ada pengadaan apa gitu, yang melalui kita bayarnya kan bisa melalui bendahara saja, karena ini mungkin nilainya pengadaan peralatan mesin, mungkin nilainya di bawah 50 juta, kita bisa bayarkan dengan komitmennya dengan kwitansi saja. Silakan direkam suppliernya kurang lebih seperti ini. Sama halnya untuk yang pembayaran langsung perorangan, yang dari bendahara ke perorangan. Nah, yang untuk pembayaran yang perorangan, yang tidak memiliki NPWP, pastikan kode KPP-nya ya, sudah direkam juga, terekam seperti ini di contoh. Kode KPP ini kalau yang di Lok Sumawe 102, kalau Banda C 101. Biren ini 104. Jadi disesuaikan dengan kode KPP mitra kerja atau di WP-nya memiliki NPWP di. Tapi kalau memang dia sudah memiliki NPWP ya mohon diinputkan NPWP-nya. Cukup dengan angka saja tanpa karakter tanda baca lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang punya Bhinneka silakan diinput. Mungkin contohnya yang rekanannya masing-masing. Yang perorangan, kemudian
Yang wajib isi seperti ini, nama wajib setor atau penerima atau wajib pajaknya, kemudian NPWP-nya, kemudian alamat. Itu yang melakukan karena dilakukan pembayaran secara tunai dari bendahara. Kalau ini bisa saja kalau dilakukan proses pembayarannya, bisa saja kalau dia kita transfer ya, transfer dari rekening bendahara ke rekening rekanannya. Data rekeningnya sudah ada. Dari Kemenak Kota Sabang, baik, mungkin sudah disampaikan sebelumnya melalui Pak SHK ya. Ini guideline-nya ternyata yang kami terima infonya sesuai dengan guideline yang sudah disampaikan teman-teman di KPPN Banda Aceh. Pada perekaman menu bendahara yang harus kita input atau setting referensinya, itu yang pertama di menu ini Pak, di menu ketiga, menu bendahara, menu referensi adalah ketiga ini. Ketiga referensi submenu di referensi bendahara. Mulai dari detail rekening, detail referensi untuk pemilihan kelompok akun UP-nya, kemudian referensi wajib pajak atau wajib bayar untuk rekanannya Pak. Empat delapan empat satu dua. Kalau di Pandu Sakti ada ya perekaman ini. Sepertinya belum ada Pak sedetail ini Pak, referensi ini. Tapi itu bertahap ini dari YouTube-nya Pandu Sakti, atau bisa dicek lagi nanti update atau tidak ini. Tapi itu bertahap Pak. Beberapa transaksi umum saja yang baru. Tapi kalau setting awal, sepertinya sudah harusnya seperti ini kita lakukan Pak. Karena tidak perlu tutorial untuk pengisian referensi sih, karena referensi yang wajib harus kita input di bendahara ini adalah ketiga referensi ini. Kelompok akun, kemudian referensi wajib pajak atau wajib bayar, yang baik di bendahara dan wajib bayar atau supplier bendaharanya atau rekanan bendahara, kemudian referensi detail rekening. Rekening di bagian referensi wajib pajak jenis rekening bendahara pengeluaran, karakter tidak mencukupi. Di referensi bendahara. Kendalanya di input rekening virtual account di bagian referensi wajib pajak. Untuk bendahara pengeluaran karakternya tidak mencukupi. Berapa sih ini? 1, 2, 3, 4. Memang segitu Mbak ya? Untuk rekening virtual account-nya. Cuma ada 9. Iya Mbak? Oh gitu. Oh. Kalau bendahara, ya. Tidak wajib sih Pak, tidak mandatori, tapi kalau memang nanti
memang proses pembayaran melalui rekening memang harus diinput ini. Ke mana nih? Rutan Sigli ya. Tidak bisa menginput FA-nya. Ini kan rekening virtual hacker KPPN, Mbak ya? Seharusnya sih cukup ya. Dipastikan kembali ya, Pak, jumlah digitnya. Sebenarnya nggak masalah kalau jumlah digit, kayak nomor rekening tidak sebanyak 15 digit, kayaknya udah cukup tuh rekening FA. Oke, dari 652, 627, kode KPP digit 10 dan 12 tidak ada dalam referensi. Gimana? Kode KPP. Iya, ini Pak, kalau yang kami kosong tadi kan seperti ini contohnya. Yang ini ya, 102 ya, kode KPP-nya ya. Nah, ini kalau kami contohkan di sini, ini kode KPP Loksmawe Pak. Kalau misalnya rekanan suppliernya bendahara ini tidak memiliki NPWP, pastikan kembali menginputnya sesuai digit NPWP Pak, dan menambahkan atau menyesuaikan kode KPP lokasi saja yang di Banda Aceh, misalnya 101. Kalau kami di sini menyesuaikan karena kode KPP-nya di Loksmawe, wilayah kerja KPP Loksmawe kami input 00, yang input ini di digit 10 dan sampai 12 ini 102. Ini adalah kode KPP-nya Pak. Sisanya adalah disesuaikan saja digitnya mengetik angka 0. MSen 1 Banda Aceh, bendahara, bendaharaan atau OJPC? OJPC Bapak, Ibu? Ya, MSen 5 PD, NPWP-nya salah, KPP tidak terbaca. Sesuaikan saja dengan kode KPP setempat Bapak Ibu. Kalau KPP Banda Aceh itu 101, kode KPP-nya, Aceh Besar saya kurang tahu ya, 107 ya, yang baru itu. Jadi pengetikan kode KPP-nya seperti ini, NPWP-nya, kemudian di digit berikutnya adalah kode KPP. Sama ya, 30972 MSen 5 sudah, NPWP salah, KPP tidak terbaca. Ya. Kalau tidak memiliki NPWP, ketik seperti ini, semuanya digitnya kena 0, kemudian di digit 10 sampai 12 adalah kode KPP setempat. Karena nama bendaharanya tidak terdaftar, sedangkan di modul admin sudah terdaftar. Silakan dicek kembali Bapak Ibu di administrasi, di pengelola admin, di pengelola pengguna akses hacker, untuk pejabat atau pegawai bersangkutan memiliki peran sebagai bendahara pengeluaran. Kemudian lanjut perekaman di administrasi, di bendahara dan bendaharawan.
bendahara pengeluarannya agar direkamkan. Oke, di Stambun, jenis wajib pajak untuk bendahara pengeluaran itu contohnya seperti apa? Apa beda dengan wajib? Oh, jelas beda, Pak. Ya bendahara yang untuk memang selaku bendahara ya, tapi yang untuk rekan atau supplier bendahara yang karena pembayarannya melalui kwitansi bendahara yang dibayarkan oleh bendahara. Jadi supplier atau rekanan bendahara. Bendahara ya data input bendaharanya, rekening bendahara, input bendahara. Kemudian kalau rekanan atau supplier bendahara, biasanya kita lakukan pembayaran yang sifatnya operasional, Pak. Atau yang transaksi di bawah 50, yang memang transaksi UP atau GUP. Rekening VA-nya 18 digit ya. 18 digit, Pak, rekening VA-nya. Nggak apa-apa, dari rutan, mana nih, rutan Sigli ya, mau dikondisikan saja Pak, karena kita masih menggunakan Pandu Sakti untuk training, disesuaikan saja kok ini jumlah karakternya, digit angkanya, karena tidak harus valid dulu. Tapi nanti saat kita hanya training aja, tapi saat nanti untuk sudah menggunakan Sakti Web full modulnya, memang harus sesuai dengan angka digitnya, Pak. Tapi nanti kan kami teruskan ke SITP untuk kami laporkan bahwa kolom digit untuk nomor rekening VA kurang. Mungkin demikian ya dari Bapak Ibu dari rutan Sigli, mohon dikondisikan saja dulu sesuai jumlah digit yang ada pada kolom rekening. Nah, karena kita masih menggunakan web Pandu Sakti untuk training Sakti dulu. Dari Satker mana nih? Puslatbang saya telah isi tapi tidak bisa save. Di mana nih Pak? Sakti error. Di ini ya, di refresh lagi. Coba karena kita hanya menggunakan alamat Pandu Sakti ya, bukan Sakti Web, bukan Sakti Kemenkyu. Jangan salah login ya Bapak Ibu ya. Usernya user yang sama, tapi passwordnya berbeda. Dan alamatnya juga, alamat portal Saktinya juga berbeda. Yang kita gunakan adalah Pandu Sakti Kemenkyu.id. Ya dari BPTD di mana nih? Wilayah 1, demikian Pak, memang mohon dimaklumi dulu karena kita masih menggunakan Pandu Sakti untuk training, mohon dikondisikan dulu, Bapak Ibu sudah merekam untuk data rekening bendahara dulu. Udah 1 untuk bendahara, silakan menginput berikutnya 1 atau 2 untuk rekanan supplier bendahara. Jadi pada user bendahara ini, mulai dari modul administrasinya, kemudian di modul bendahara, di referensi detail rekening, kelompok UP, dan input referensi wajib pajak, Bapak Ibu sudah merekamnya, baik untuk bendahara dan supplier atau rekanan bendahara. Oke, sama ya dari BPSPD terkait dengan rekening virtual, mohon dikondisikan dulu dengan jumlah digit yang bisa direkam, karena kita masih menggunakan web Pandu untuk training.
Dari 6, menu bendahara tidak muncul referensi. Maksudnya mana nih? Tidak muncul referensi bendaharawan. Pastikan lagi Bapak Ibu di ini tadi 6 ya. Karena di tahapan setting referensi untuk user bendahara ini ada 2 menu yang kita lengkapi rekamannya. Yang pertama di administrasi yang saya tayangkan ini. Bapak Ibu merekam data bendahara dulu. Setelah selesai merekam data bendahara, pejabat bendaharanya, kemudian ke menu bendahara di menu ketiga sebelah kiri ini, kemudian di submenunya referensi. Di submenu referensi ini Bapak Ibu diminta melakukan melengkapi, merekam mulai dari referensi detail rekening, kemudian referensi kelompok akun UP, akun belanja UP yang akan dilakukan pembayaran melalui UPG, UPT, dan PT UP, dan selanjutnya untuk merekam referensi, ini nggak usah banyak-banyak, cukup 3 data saja. Yang pertama kita merekam untuk bendahara, dan 2 rekanan supplier bendahara. Jadi Bapak Ibu hanya diminta merekam 1 untuk bendahara, dan yang kedua, nggak usah banyak-banyak, silakan diinput 2 suppliernya atau rekanan punya bendahara. Dan terkait dengan NPWP, dikondisikan dengan yang tidak memiliki NPWP, mengetik seluruh digit format nomor NPWP dan menyesuaikan kode KPP-nya, kode KPP setempat. Terkait dengan rekening, nanti kami infokan lebih lanjut untuk di Sakti Web-nya. Tapi kalau di Pandu Sakti ini, mau disesuaikan dulu dengan jumlah digit yang bisa direkam. Demikian dari beberapa teman-teman di Satker ya, yang terkait dengan rekening virtual account ya, yang sudah menggunakan rekening virtual account, tapi rekening tidak muat. Jadi mohon dikondisikan dulu nomor rekening jumlah digit yang bisa diinput di referensi rekening ini, wajib bayar dan wajib setor, wajib pajak dan atau wajib bayar pada perekaman rekanan atau supplier bendahara. Oke, pertama kita setting referensi sudah dari user admin, Satker, kemudian user admin, untuk yang kedua adalah user bendahara. Yang ketiga untuk referensi awal yang harus kita setting awal ini adalah di user PPSPM. Untuk melakukan setting segmen COA. Oke, kami rasa cukup ya Bapak Ibu yang di user bendahara. Jadi saya akan coba login ke PPSPM. Jadi setting referensi ini yang awal nanti harus kita lakukan mulai dari setting referensi yang ada di user admin, kemudian bendahara, yang terakhir adalah user PPSPM, baru kita bisa lakukan training di siang nanti.
Udah, saya sendiri lupa. PPSPM siapa ya, Mbak? Oh, Teguh ya? Hmm? 68. Oke, ini ya, ini PPSPM-nya. Berapa, Mbak? 1975, 08, 29, 1996, 02, sini ya, 1002. Ini PPSPM ya? Oke. Oh, salah, pada seger. Oke, Bapak Ibu, di setting referensi awal di tahapan terakhir yang harus kita lakukan sebelum pelaksanaan training adalah melakukan setting segmen COA. Untuk segmen bagian akun standarnya di user PPSPM itu ada di modul administrasi, umum, COA, dan konfigurasi segmen COA. Jadi setting segmen COA ini hanya dilakukan sekali di awal tahun ya, Bapak Ibu ya. Nanti di 2022 nanti saat waktu proses pembayaran di mulai gaji nanti, Bapak Ibu sudah diminta melakukan setting ini. Di konfigurasi segmen COA, silakan pilih. Kami harapkan Bapak Ibu memilih segmen 16 ya. Dan perubahan segmen ini tidak dapat dilakukan di tahun anggaran berjalan, jadi hanya dilakukan di awal tahun sebelum proses belum ada sama sekali belum ada realisasi. Tapi kedepannya kami harapkan Bapak Ibu dapat memilih konfigurasi segmen COA 16 segmen. Kalau yang punya KPPN ini yang sudah dicontohkan, memang kan udah terlanjur di pilih 15 segmen. Tapi kedepannya untuk tahun anggaran 2020 nanti kita pilih saja yang 16 segmen. Itu pengaruhnya nanti di pendetailan, Bapak Ibu. Saat pilih proses insert COA, kemudian pilih 16, selesai, simpan. Dan pastikan statusnya sudah sukses. Teman-teman di Saker, mohon dipilih saja yang 16 ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya nanti di mana. COA itu chart of
of account atau bagan akun standar. Jadi itu nanti juga bagian dari pendetailan saat ada pencatatan transaksi, sesuai nanti pembebanannya di agar tidak salah di ini, Bapak bisa lihat nanti di RKKL masing-masing atau nanti saat ada transaksi baik di transaksinya nanti saat akan pendetailan nanti akan pembebanannya sesuai dengan segmen yang dipilih. Tapi lebih baik sih lebih detail di 16 segmen. Nanti saat di pelaporannya nanti gunanya ke sana nanti. Terus apa di barista ya? Oh, baristan. 2488124. Milihnya di ini, Bapak Ibu login dulu ke user PPSPM-nya, kemudian klik menu administrasi, menu umum, kemudian menu coak, paling bawah ada konfigurasi segmen coak seperti di layar Pak, masih aktif yang warna biru nih. Administrasi, umum, coak, dan konfigurasi segmen coaknya. Untuk awal tahun 2020 nanti saat transaksi SPM, pastikan teman-teman di sektor memilihnya 16 segmen saja. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum istirahat nanti akan kita lanjut hingga siang, karena pelaksanaannya ini dan besok libur ya. Mohon partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan menyimak tahapannya. Kalau kendala dan dari awal sudah terkendala dengan user, membantunya paling koordinasi dengan KPPN mitra kerjanya, kendala usernya di mana, mungkin apakah bisa dilakukan pemutakhiran atau pendaftaran ulang, menyesuaikan kembali untuk mengejar bisa ikut training. Tapi kalau tidak bisa, sementara bisa disimak dulu baik di link YouTube ini atau di media Zoom ini, Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan ini oleh MC. Sebelum saya akhiri, akan saya review kembali sedikit yang kita lakukan di setting referensi ini. Dan guideline-nya sudah juga disampaikan dari teman KPPN Banda Aceh ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Satker KPPN Banda Aceh, guideline sudah disampaikan. Jadi di halaman pertama itu sesuai di guideline di hari pertama, yang harus kita lakukan di setting referensi dulu. Dengan memastikan dalam pelaksanaan modul pelaksanaan ini, karena modul yang pelaksanaan ini yang terlibat ada beberapa operator, beberapa user yang terlibat, ya, mulai dari operator pelaksanaan pembayaran dan komitmen, dan PPK, PPSPM, KP, dan admin Satker. Dipastikan coba login ke Pandu Sakti dengan user yang aktif sekarang dengan passwordnya sama semua, Sakti 123 pagar. Nah, dilanjutkan di login dengan user admin untuk melakukan mapping operator, pelaksana, dan PPK. Yang kedua, masih di user admin Satker, melakukan perekaman pejabat penandatangannya.
Ada dua menu, penandatangan dan menu penandatangan aset dan persediaannya. Yang terakhir di user admin adalah Bapak Ibu diminta melakukan memastikan PPK-nya sudah terdapat PPK umum di checklist itu. Di bagian di tabel pejabat klik dulu nama PPK-nya, kemudian di bagian sebelah kanan SK, kelompok bagian bawah itu ada checklist PPK umum. Nah, itu pastikan kembali. Kalau PPK cuma satu, pastikan ke checklist. Nah, setelah di user admin, untuk tahapan setting referensi berikutnya adalah di bendahara. Di user bendahara. Di bendahara diminta melakukan untuk memastikan perekaman data bendahara pengeluarannya siapa. Jadi ada di modul administrasi, bendahara, bendaharawan. Berikutnya adalah di user bendahara setelah merekam data bendahara pengeluaran, kemudian menginput referensi detail rekening. Itu ada di modul bendahara, referensi detail rekening. Nah, yang ada di modul bendahara ketiga referensi itu wajib diisi, yaitu ada referensi detail rekening, kemudian referensi kelompok akun UP, dan referensi wajib pajak atau wajib bayar, termasuk untuk bendaharanya sebagai bendahara pengeluaran, dan silakan diinputkan 2 wajib pajak atau 2 wajib bayar untuk rekanan atau supplier bendahara. Dan yang terakhir adalah pada tahapan setting referensi ini, sebelum kita lanjut ke training, tahapan berikutnya pastikan di user PPSPM teman-teman di Satker sudah melakukan setting segmen COA di user PPSPM yang ada di menu atau modul administrasi umum COA dan konfigurasi segmen COA. Nggak masalah Bapak Ibu mau pilih segmen 16 atau 15, nggak masalah. Tapi harapan dari teman-teman di KPPN di tahun depan itu harapannya memilih 16 segmen. Itu gunanya nanti saat di pelaporan Bapak Ibu. Itu sangat membantu sekali nantinya. Tapi kalau ini proses training nggak masalah, mau 16 atau 15 nggak masalah. Karena masih dipandu. Tapi kalau dari Sakti Web, kami harapannya Bapak Ibu memilihnya 16 segmen nantinya. Oke, materi link sudah disampaikan. Untuk setting referensi kami cukupkan. Nanti yang nanti akan dilanjutkan ke materi terkait dengan manajemen supplier. Mungkin dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibnu Masud atas materinya. Baik Bapak Ibu, kita akan rehat sejenak. Kita akan lanjutkan lagi training kita tepat pukul 1:30. Sekali lagi kami umumkan, kita akan rehat sejenak untuk istirahat, sholat dan makan, dan kembali kita lanjutkan ke acara yaitu pukul 1:30 tepat. Jadi untuk Bapak Ibu, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom. Nanti kita akan kembali login pukul 1:30 tepat. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya data aja.
Banget Mas Ibnu. Habis ini Bang Sapril sama Kak Siti. Semangat guys. Integrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi
laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, ini salahnya. Melalui dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya, Muldianto, Widaiswara, Pusdiklat, Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur ada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. SAKTI diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. SAKTI diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui SAKTI. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, SAKTI akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari SAKTI yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi SAKTI tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga SAKTI dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi SAKTI ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. SAKTI memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara SAKTI dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, SAKTI menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga
tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, ini salah. Melalui dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna,
mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, ini salahnya. Melalui dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja.
Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional, sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan. Wah, ini salah. Melalui Ya, bentar. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi
Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. SAKTI diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui SAKTI. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, SAKTI akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari SAKTI yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi SAKTI tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga SAKTI dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi SAKTI ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. SAKTI memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara SAKTI dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, SAKTI menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, SAKTI menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, SAKTI juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa SAKTI tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi SAKTI untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, wah ini salah.
Melalui Ya, bentar. dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. SAKTI diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui SAKTI. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, SAKTI akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari SAKTI yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi SAKTI tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga SAKTI dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi SAKTI ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. SAKTI memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara SAKTI dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, SAKTI menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, SAKTI menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, SAKTI juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa SAKTI
tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, melalui dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada.
Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, ini salah. Melalui dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi.
Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, wah ini salah, melalui ya, bentar. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya.
Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Gunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan, ini salahnya. Melalui dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia.
Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui Sakti. Data dari keseluruhan proses tersebut disimpan dalam satu database yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Saat implementasi telah dilaksanakan secara penuh, Sakti akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia.
Salah satu fitur utama dari Sakti yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi Sakti tidak perlu melakukan proses input untuk data yang sama secara berulang kali. Data yang telah direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga Sakti dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi Sakti ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara real-time. Sakti memiliki beberapa tingkatan pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, validator yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dari transaksi yang telah diinput, serta approver yang bertugas memberi persetujuan sehingga transaksi bersangkutan dapat dilaksanakan. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara Sakti dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, Sakti menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap tahapan transaksi. Terdapat juga fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan pun dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus pelaporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas akuntabilitas data yang direkam, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik dari penambahan, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita sukseskan implementasi Sakti untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
itu diabaikan aja. Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami ucapkan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu dari seluruh Satker Mitra Kerja KPPN Luxembourg dan KPPN Banda Aceh. Baiklah, kita lanjut saja acara kita pada hari ini, yaitu terkait modul komitmen, terkait supplier, data kontrak, dan BAST kontrak yang akan dibawakan oleh Bapak Sapril Bantuani. Kepada Bapak Sapril, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sudah beristirahat lebih kurang 55 menit. Saya harap
Tadi setting referensi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibnu telah selesai dilaksanakan seluruhnya agar kita bisa dapat melanjutkan ke modul berikutnya PIP kita, yaitu modul komitmen perekaman data supplier. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Sapril Wantomani, PTPN, ada KPPN Lok Semari. Yang pertama yang menjadi kegiatan kita yaitu untuk rekaman supplier tipe 1. Sama halnya seperti SAS, supplier tipe 1 ini yaitu supplier satker rekening bendahara keluar. C. Nggak terdengar. Cek. Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah suara sudah terdengar? Mohon konfirmasi Bapak Ibu. Suara sudah terdengar jelas? Dah. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah perekaman supplier tipe 1. Untuk perekamannya, kita login dengan user OPR Satker. Silakan Bapak Ibu login dengan user OPR Satker. Passwordnya Sakti huruf besar 123 pagar. Menunya ada di komitmen, RUH, pencatatan supplier. Menu ini digunakan untuk pencatatan supplier tipe 1 yang belum terdaftar di SPAN. Apabila supplier tipe 1-nya sudah terdaftar di SPAN, kita dapat melakukan impor data supplier langsung dari interkoneksi dengan SPAN. Menunya ada di komitmen, ADK, impor supplier, interkoneksi langsung SPAN. Bagaimana Bapak Ibu sudah sampai ke menu ini? Nanti akan muncul tampilan seperti berikut.
Setelah muncul tampilan seperti di layar, Bapak Ibu lanjutkan dengan memilih kode KPPN-nya. Untuk KPPN Lok Semawe, mitra KPPN Lok Semawe agar memilih kode KPPN-nya 089. Untuk Satker mitra KPPN Banda Aceh agar memilih kode KPPN-nya 001. Setelah memilih kode KPPN, kita memilih tipe supplier, yaitu tipe 1 Satker. Untuk nama suppliernya, kita input, kita isikan dengan kode Satker Bapak Ibu masing-masing. Setelah ketiga isi kode KPPN sudah, tipe supplier sudah dipilih 1, dan kode Satker sudah diinput, kita klik cari. Nanti di atas akan muncul data-data supplier yang interkoneksi dengan SPAN. Setelah muncul pilihannya, kita pilih NRS yang angkanya paling besar. Angka paling besar artinya ini data terakhir yang ada di SPAN. Pada kolom pilih kita centang, kemudian di kanan bawah ada pilihan impor, kita klik impor. Setelah berhasil klik impor, kita dapat lihat data supplier yang sudah kita impor tadi di menu komitmen RUH pencatatan supplier. Di supplier header akan ada muncul jenis suppliernya Satker, nama suppliernya, nama Satker, NRS-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih tadi. Kemudian jika kita buka tab address, maka akan terisi data nama site 1, artinya ini tipe supplier 1, underscore kode pos, sebagaimana terekam di SPAN. Bagaimana Bapak Ibu, semuanya sudah berhasil impor supplier tipe 1? Sebelum kita lanjutkan ke perekaman supplier tipe 2. Untuk Satker 069270 nggak bisa masuk user operatornya ya Pak? Pada Satker 415893, apabila belum memiliki user operator, langkahnya yaitu mengajukan permohonan perubahan user ataupun pendaftaran user ke KPPN, dalam hal ini Mitra Banda Aceh ke KPPN Banda Aceh. Nanti di KPPN akan dilakukan proses pendaftaran. Untuk selanjutnya, update datanya dari server Sakti ke server Pandu Sakti itu lebih kurang 4 hari kerja.
Jadi mohon maaf untuk EUT kali ini, Bapak kami sarankan untuk nonton bareng dulu. Nanti juga ini EUT kita kita push ke YouTube. Apabila usernya sudah aktif, Bapak bisa buka kembali melalui link YouTube dan kami harapkan dilakukan secara mandiri kembali EUT-nya. Dikarenakan kendala teknis user yang belum terdaftar, seperti itu, Pak. Supplier headernya kosong untuk Satker 4698. Supplier header kosong. Mohon konfirmasi tadi pakai menu impor ya, Pak? 4698. Bagaimana Bapak Ibu? Supplier tipe satunya sudah berhasil impor seluruhnya. Baiklah Bapak Ibu, apabila sudah berhasil perekaman ataupun impor supplier tipe satunya, kita akan melanjutkan ke perekaman supplier tipe 2, yaitu rekanan. Menunya dapat dilakukan dengan langkah yang sama, yaitu pada komitmen, ADK, impor supplier interkoneksi langsung dengan SPAN. Saya ulangi kembali, untuk impor data supplier langsung melalui SPAN, menunya ada di komitmen, ADK, impor supplier interkoneksi langsung SPAN. Tampilannya akan muncul seperti di layar. Kemudian kita pilih kode KPPN. Untuk tipe supplier tipe 2, kode KPPN kita tidak perlu isikan. Kenapa? Karena supplier tipe 2 itu bisa saja digunakan di KPPN yang bukan mitra Satker Bapak Ibu. Contohnya, apabila kita pengadaannya itu melalui e-purchasing, tekanannya bisa saja dari luar mitra KPPN Bapak Ibu. Jadi untuk impor supplier tipe 2, kode KPPN tidak perlu diisikan. Yang perlu diisi yaitu tipe supplier 2, kemudian nomor rekening. Apabila dengan menu impor ini ternyata data yang dicari tidak ada, maka kita melakukan perekaman secara manual. Untuk EUT kita kali ini, untuk supplier tipe 2 kita akan melakukan perekaman secara manual. Langkahnya yaitu
Kita buka modul komitmen RUH pencatatan supplier. Kemudian kita klik rekam. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jenis suppliernya, agar seragam, kita pilih CV. Ini masih latihan ya Bapak Ibu. Agar seragam di jenis supplier kita pilih CV. Nama supplier silakan diisi dengan nama Bapak Ibu peserta EUT. Setelah selesai mengisi nama, kita isi NPWP. Pengisian NPWP-nya diisi dengan tanggal lahir, bulan lahir, dan 2 digit terakhir tahun lahir Bapak Ibu. Kemudian isikan nomor 0, 0, 0 3 kali, dan 102 untuk Satker Mitra KPP Pratama Lok Semawe, 101 Mitra KPP Pratama Banda Aceh, dan 104 Mitra KPP Pratama Biren, dan 3 digit terakhir 000. Setelah ketiga isian tadi lengkap dan sesuai petunjuk yang kami sampaikan, kita klik simpan. Maka akan muncul pilihan di supplier header, jenis supplier CV, nama supplier, nama Bapak Ibu. Isian nomor register suppliernya masih kosong. Karena suppliernya kita baru rekam, belum kita daftarkan ke SPAN. Sampai di sini Bapak Ibu sudah muncul di supplier header untuk tipe supplier tipe 2-nya. Sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya. Baik, setelah muncul data supplier di supplier header-nya, selanjutnya kita isikan supplier address. Pertama kita sorot dulu nama suppliernya, headernya. Kemudian kita pilih tab supplier address. Nanti akan muncul tampilan seperti di layar Bapak Ibu. Di sini dapat kita lihat bahwa data alamatnya masih kosong. Yang kita lakukan yaitu kita scroll ke bawah, ada menu rekam. Kita pilih negara, IDR, ID. Kemudian KPPN kita pilih sesuai dengan mitra Bapak Ibu masing-masing. Alamat kita isi bebas. Provinsi kita isi, datanya sesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kita isikan email Satker, isikan nomor telepon,
nomor fax. Nomor faxnya diisi. Kemudian tipe supplier dipilih 2. Setelah isian lengkap, maka kita klik simpan. Setelah berhasil simpan, maka di kolom atas akan muncul data alamat. Sampai di sini, supplier address sudah berhasil rekam, Bapak Ibu. Setelah berhasil, kita perekaman alamatnya, yaitu di supplier address. Kita sorot kembali di alamat, maka tab supplier bank akan aktif. Kita pilih tab supplier bank. Dapat kita lihat di tab supplier bank, datanya masih kosong. Caranya sama, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik rekam. Kita pilih negara asal bank. Kemudian kita pilih bank. Kita pilih kode mata uangnya. Kita isikan alamat bank sesuai dengan data di mana rekening terdaftar. Kemudian kita isikan detail cabang bank. Untuk selanjutnya kita isikan nomor rekening dengan NIP Bapak Ibu masing-masing peserta. Nama pemilik rekening kita isikan sesuai dengan nama Bapak Ibu. Setelah semua data isian lengkap, kita klik simpan. Setelah berhasil simpan, pada menu di atas di kolom data supplier bank, maka akan muncul data rekening banknya. Jika sudah berhasil seperti tampilan di atas, maka langkah perekaman supplier tipe 2 secara manual itu sudah berhasil dan selesai di level operator. Untuk selanjutnya adalah kita melakukan pendaftaran ke SPAN. Langkahnya itu dengan login pada user PPK. Sebelum kita lanjutkan ke penguploadan ADK supplier, bagaimana sampai dengan perekaman data rekening sudah berhasil? Kode KPP tidak ada dalam referensi. Untuk kode KPP-nya yaitu 3 digit
sebelum terakhir. Dipastikan bahwa isiannya itu 101 untuk KPP Pratama Banda Aceh, 102 KPP Pratama Lok Semawe, 104 KPP Pratama Biren. Kepada BNNK Sabang, agar dipastikan pada saat perekaman NPWP, digit ke 10, 11, 12 itu diisikan dengan 101. Digit ke 10, 11, 12 diisi 101. Kalau seperti tampilan di layar Bapak Ibu, isiannya 102 KPP Pratama Lok Semawe. Bagaimana BNNK Sabang sudah berhasil? Apa kendalanya dari BNNK Sabang? Oke, mantap BNNK Sabang. Pada Rolok Polda Aceh, mohon konfirmasi belum berhasilnya karena apa ya Pak? Baik, sebelum kita lanjutkan pembuatan ADK di user PPK, kami ulangi kembali langkah-langkah untuk perekaman supplier tipe 2. Yang pertama itu, pada tab supplier header, kita lakukan perekaman. Kita klik rekam. Nanti akan muncul tampilannya seperti di layar Bapak Ibu. Kita pilih jenis suppliernya. Untuk EUT kali ini, biar seragam, kita pilih jenisnya CV. Kemudian nama suppliernya, Bapak Ibu isikan dengan nama Bapak Ibu masing-masing. NPWP diisikan dengan 2 digit pertama, tanggal lahir, digit ketiga dan keempat, bulan lahir, digit kelima dan keenam, tahun lahir, digit ke-7, 8, 9 diisi 000, digit ke-10, 11, 12 diisi kode KPP Mitra Satker Bapak Ibu. Untuk Satker Banda Aceh, digit ke-10, 11, 12-nya yaitu 101. Untuk Mitra KPP Pratama Lok Semawe 102, Mitra KPP Pratama Biren 104. Kemudian digit ke-13, 14, 15 diisi 000. Setelah isian jenis supplier, nama supplier dan NPWP sudah lengkap benar, kita klik simpan.
Setelah berhasil simpan, kita sorot ke pilihan supplier yang baru saja kita rekam headernya. Kemudian kita pilihkan tab supplier address. Di sini kita rekam data alamat supplier yang tadi sudah kita rekamkan headernya. Isian datanya diisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu inginkan. Pastikan seluruh isiannya lengkap, mulai dari negara, KPPN, alamat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kode pos. Email, nomor telepon, dan fax. Pastikan pada saat pemilihan tipe supplier, pilih tipe 2, penyedia barang jasa. Setelah seluruh isian lengkap, kita klik simpan. Setelah perekaman supplier address sudah berhasil, kita lanjutkan perekaman data rekening ada di tab supplier bank. Di sini kita isikan data bank sebagaimana tampilan di layar Bapak Ibu. Negara asalnya dipilih Indonesia, banknya dipilih sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Nama cabang banknya Indonesia. Alamat sesuai yang Bapak inginkan. Detail cabang banknya sesuaikan dengan kantor cabang di mana rekening itu dibuka. Untuk nomor rekening silahkan diisi NIP ataupun NRP Bapak Ibu sekalian. Nama pemilik rekening isikan nama Bapak Ibu. Kemudian diklik simpan. Setelah berhasil maka tampilannya akan seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu. Sebelum kita milih tab supplier bank, pertama kita sorot dulu alamatnya. Kalau kita belum sorot alamatnya, maka tab supplier bank tidak akan aktif. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah berhasil perekaman sampai rekening bank rekanan tipe 2? Supplier tipe 2 ini harus berhasil karena diperlukan untuk lanjut ke modul berikutnya, yaitu perekaman data kontrak. Jadi harap dipastikan bahwa Bapak Ibu telah berhasil merekam supplier tipe 2.
Untuk tipe supplier tipe 2 yang sebenarnya, nanti Bapak Ibu bisa melakukan impor dari SPAN. Namun untuk EUT kita kali ini, kita melakukan perekaman secara manual. KPU 655682, perekaman supplier dilakukan dengan user OPR Satker. Pada Bapak Ibu yang sudah berhasil merekam supplier tipe 2 sampai dengan tab supplier banknya, silakan login aplikasi dengan user PPK Bapak Ibu masing-masing. WA Pak Sem OTP. Pada Bapak Ibu yang PPK berada di dekatnya, silakan berkoordinasi akan mengirimkan OTP pendaftaran supplier. Sebelum kita lanjut ke pembuatan ADK, selain tipe 1, tipe 2, ada satu lagi tipe supplier yang perlu Bapak Ibu rekam, yaitu supplier tipe 6. Tipe 6 ini adalah supplier dengan jenis banyak penerima. Ini dapat dilakukan untuk salah satunya pembayaran penghasilan PPNPN kepada Bapak Ibu rekan-rekan Satker yang memiliki PPNPN, maka perekaman suppliernya yaitu supplier tipe 6. Untuk perekaman supplier tipe 6 dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sama seperti supplier tipe 1 yang telah kita lakukan pada awal-awal sesi tadi, dengan impor langsung dari SPAN. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dengan pencatatan secara manual. Langkah yang ketiga, dengan melakukan impor ADK. Karena kita sudah melakukan langkah impor supplier langsung dari SPAN, perekaman manual, maka untuk yang sekarang kita akan melakukan impor supplier ADK. ADK-nya dari mana? Bisa Bapak Ibu unduh melalui link yang telah disediakan tadi, yaitu di Linktree KPPN Lok Semawe. Di situ kan? Ada kan di situ kan? ADK CSV. Ada. Abang udah buka.
Nah, jadi silakan Bapak Ibu unduh sesuai user, sesuai satker masing-masing. Jadi alamatnya itu di link apa? Alamat unduh ADK dapat dilihat di kirim ke chat box ya. Linknya telah dikirimkan kembali di chat box Zoom Bapak Ibu masing-masing. Silakan unduh ADK sesuai satkernya. Nanti kita akan mencoba melakukan impor ADK supplier dengan ADK. Import data supplier menggunakan ADK. CSV. Ada CSV. Ada yang Bang download. Di dalam folder itu ada 4, ada COM, ada GPP, ada PPNPN. Abang bukanya yang Irin kasih. Apabila berhasil unduh, nanti dalam folder akan ada 4 file. File yang pertama GPP dan seterusnya, kemudian file yang kedua COM, file yang ketiga PPNPN, yang keempat juga PPNPN. PPNPN ada yang extensionnya CSV, ada juga yang ekstensinya itu XLSX. Setelah ADK berhasil Bapak Ibu unduh, kita melakukan impor dari menu komitmen ADK impor ADK. Kita klik cari, kemudian kita pilih ADK yang telah kita unduh tadi. Mintanya XML.
XML. Bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil unduh ADK masing-masing per satkernya? Baiklah Bapak Ibu, karena kendala pencarian ADK-nya yang cukup banyak, maka untuk EUT dengan cara impor ADK supplier, kita skip saja. Kita akan melakukan impor supplier interkoneksi langsung dari SPAN. Jadi langkahnya itu di komitmen ADK harus XML. Kita olah ADK. Jadi caranya diimpor supplier interkoneksi langsung SPAN. Iya, Bu. Untuk Satker 30972 ADK yang bisa diimpor ekstensinya XML. Jadi kita harus melakukan konversi dulu terhadap ADK yang ada di folder kita. Untuk impor supplier tipe 6, sama seperti tipe 1, kita pilih kode KPPN, kemudian kita pilih supplier tipe 6. Kemudian kita masukkan nomor rekening salah satu PPNPN kita. Kemudian klik cari. Nah, maka akan muncul data supplier yang terdaftar. Kalau kita pakai yang seperti ini, maka yang diimpor adalah data supplier yang satu orang saja. Bagaimana caranya agar seluruh data PPNPN kita impor? Maka kita harus melakukan pencarian sesuai NRS-nya. Kita pilih isian data pada kolom NRS, kemudian kita isikan di NRS, dan nomor rekeningnya kita kosongkan. Kemudian kita klik cari.
Nah, karena pencariannya kita sudah melakukan berdasarkan NRS, maka seluruh data rekening pada NRS ini akan muncul seperti di layar. Setelah muncul tampilan di layar, kita dapat melakukan impor sesuai dengan data-data pegawai yang ingin kita lampirkan di aplikasi Sakti ataupun dalam hal ini di Pandu Sakti Bapak Ibu masing-masing. Kepada Bapak Ibu yang PPNPN-nya banyak, agar dipastikan melakukan impor per halaman. Jadi agar seluruh data tampil seluruhnya, kita pilih data tampilannya itu 100. Apabila ternyata PPNPN Bapak Ibu lebih dari 100, maka proses impor dilakukan per halaman. Selesai diimpor halaman pertama, kita lakukan impor halaman kedua. Apabila data PPNPN-nya kurang dari 100, maka Bapak Ibu dapat melakukan 1 kali impor. Dengan catatan pada saat memilih tampilan datanya, kita pilih yang 100. Untuk memilihnya, kita lakukan dengan centang kolom pilih. Setelah data yang ingin kita impor sudah kita centang, kita klik impor. Untuk memeriksa apakah proses impor sudah berhasil, kita dapat melihat di menu RUH pencatatan supplier. Kita pilih header supplier. Kita pilih supplier address dan tab supplier banyak penerima. Apabila isian datanya ini sudah sama dengan data yang kita impor tadi, berarti proses impor Bapak Ibu telah berhasil. Apabila pilihannya muncul 2 NRS, silakan dipilih sesuai data. Kami sarankan itu yang dipilih adalah data yang terakhir. Mungkin saja data yang pertama belum proses migrasi karena khusus di Satker di Aceh yang tadinya BRI Syariah ataupun BNI Syariah ada proses migrasi menjadi BSI. Mungkin saja NRS yang kedua itu adalah yang sudah BSI. Untuk proses tipe 3 nanti akan ada di hari ke-3 ya, Dek. Untuk gaji. Hari keempat, ketiga. Nanti di hari ketiga, pada saat perekaman SPM gaji akan sekalian dilaksanakan EUT untuk proses impor supplier tipe 3. Untuk hari ini kita akan melakukan EUT untuk impor supplier tipe 1, tipe 2, dan tipe 6.
Jika sudah berhasil impor supplier tipe 6, maka proses di operator sudah selesai. Kita lanjutkan proses di PPK. Pada Bapak Ibu yang sudah berhasil login aplikasi Sakti User PPK, untuk pembuatan ADK itu terdapat di menu komitmen ADK, ADK supplier interkoneksi OTP. Pada tampilan ini akan muncul data-data supplier yang tadi Bapak Ibu sudah rekam. Untuk supplier yang tadi Bapak Ibu lakukan dengan cara impor, maka nomor register supplier pada kolom no reg supplier akan otomatis terisi sesuai dengan data SPAN. Sedangkan data supplier yang tadi kita rekam secara manual, nomor register suppliernya tidak ada karena supplier ini belum terdaftar di SPAN. Untuk pendaftaran di SPAN-nya, kita harus melakukan pengiriman ADK ke SPAN dengan cara kita sorot supplier yang akan kita buatkan ADK. Kita centang kolom pilih, kemudian kita scroll ke bawah, ada menu proses. Akan muncul tampilan request OTP. Kita klik request OTP via SMS. Silakan menghubungi PPK Bapak Ibu untuk meminta kode OTP-nya. Apabila sudah menerima kode OTP dari PPK Bapak Ibu, silakan diisikan pada kotak OTP. Perlu kami sampaikan bahwasanya OTP ini masa berlakunya adalah 5 menit. Sehingga apabila penginputan OTP lebih dari 5 menit, maka kita harus melakukan request ulang. Halo Pak Zem, ada request OTP ya Pak? Oh ya, oke. Makasih Pak. Aduh.
Untung. Nggak ada jaringan siang. Tempe. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang berhasil menerima SMS OTP pendaftaran supplier? Jaringan nggak kuat. Bukan, udah dikirim WA, tapi WA Bang yang nggak bisa. Selanjutnya, apabila sudah menerima kode OTP, diisikan pada kotak, masukkan kode OTP, kemudian diklik proses. Kok nggak ada sinyal? Apa wifi sini, Om? Menit lagi tuh. Ke 8 detik. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan informasi pembuatan ADK selesai. Kita klik OK. Setelah berhasil pembuatan ADK, kita informasikan kepada KPPN bahwasanya kita ada mengirim ADK pendaftaran supplier. Setelah berhasil pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN, maka KPPN akan mengirimkan nomor register supplier. Setelah menerima nomor register supplier, apabila NRS nomor register supplier tidak otomatis terisi pada kolom nomor register supplier, Satker agar melakukan perekaman secara manual. Caranya yaitu pada menu OPR Satker, komitmen, upload rekam ADK NRS. Nanti akan muncul pilihan supplier yang sudah kita kirimkan ADK-nya. Kita sorot. Kemudian pada NRS kita isikan nomor register supplier sesuai dengan yang dikirimkan oleh KPPN. Setelah kita isi sesuai dengan informasi dari KPPN, kita klik simpan. Maka data NRS akan tersimpan. Setelah muncul data NRS, kita lakukan pencetakan resume supplier. Ada di modul komitmen, menu cetak resume supplier. Kita pilih suppliernya, kemudian kita klik unduh.
Untuk proses EUT kita kali ini, NRS silakan, karena prosesnya tidak dilakukan pendaftaran ke SPAN khusus EUT kali ini. Akan tetapi untuk untuk proses yang sebenarnya, nanti KPPN akan mengirimkan bukti pendaftaran supplier. Nanti di situ akan muncul otomatis dari aplikasi SPAN, nomor register suppliernya. Bapak Ibu silakan isi sesuai angka yang tercantum pada NRS yang diterima dari KPPN. Untuk kali ini, selama EUT, data NRS silakan diisi sesuai dengan angka yang Bapak Ibu inginkan. Enam 652 mohon diinformasikan yang tidak muncul pilihan apa ya Pak? Jaringan kita lambat kok. Udah sampai perekaman NRS sama pencetakan resum tagihan, resum supplier. Bagaimana Bapak Ibu, sudah berhasil pencetakan resum suppliernya? Lama di proses unduhnya mungkin dikarenakan kita hari ini
EUT dilaksanakan di Aceh, di Papua, dan di Sulawesi, Om. Di Sulawesi, Pak, mungkin karena banyak akses ke server, sehingga proses unduhnya lama. Coba tanya, kok proses cetak resume supplier lama? Menarik kan nih? Cetak resume tagihan, resume tagihan, resume supplier. Itu belum dijelaskan apa yang nggak muncul. Jika sudah berhasil unduh dan cetak, maka Bapak Ibu sudah siap untuk lanjut ke modul berikutnya, yaitu perekaman data kontrak. Buat Bapak Ibu Satker yang sudah berhasil unduh dan cetak resume supplier, kami mohon untuk menunggu rekan-rekan yang lain yang belum berhasil sampai tahap ini. Kita menunggu rekan-rekan yang lain berhasil terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke modul data kontrak. Sembari menunggu proses unduh cetak resume tagihan, silakan Bapak Ibu menikmati makanan kecil yang telah Bapak Ibu sediakan masing-masing. Di sini juga Bapak Ibu dapat lihat tampilan di layar kami masih proses unduh juga. Gagal download. Statusnya gagal download. Baik Bapak Ibu, kami juga sedang berkoordinasi dengan tim Direktorat SITP selaku admin pusat menanyakan proses gagal unduh karena apa. Nanti apabila kami telah memperoleh informasi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nama PPK. Apabila nama PPK tidak muncul dicetak resume supplier, artinya Bapak belum mengikuti langkah-langkah setting referensi yang disampaikan pada sesi pagi tadi. Jadi kita harus merekamkan dengan user ADM Satker di menu umum penanda tangan. Silakan Bapak Ibu yang nama PPK tidak muncul dicetak resume supplier, login kembali dengan user ADM, admin Satker, pilih menu umum, jabatan tanda tangan. Modul administrasi umum penanda tangan.
Sama ya. Perlu diulang, bos ya. Bagaimana caranya nanti Bapak Ibu bisa tonton kembali rekaman yang telah kita upload di YouTube untuk proses perekaman penandatangan di menu admin Satker. Untuk EUT kali ini kepada Pak Doni, NRS silakan diisi secara bebas. Karena proses pendaftaran Dispan tidak kita lakukan selama EUT ini. Namun untuk proses yang sebenarnya nanti di tahun 2022 setelah roll out Sakti, maka Bapak akan menerima bukti pendaftaran dari KPPN. Nanti pada laporan informasi pendaftaran supplier itu akan ada isian NRS-nya. Bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil sampai perekaman NRS? (406.98) tolong diinformasikan belumnya sampai di mana ya Pak? Terkendala di tanda tangan. Terima kasih Satker 30972. Mohon menunggu rekan yang belum berhasil ya Pak. Pada Satker 401903, apabila sudah berhasil unduh resume supplier, mohon menunggu rekan-rekan yang belum berhasil sebelum kita lanjutkan ke EUT perekaman data kontraknya Pak. Pada Satker 575638, untuk OTP ada di modul komitmen. Tetapi Bapak silakan login dengan user PPK. Ini kendala jaringan ya. Ya berat ya.
jaringannya gini juga ya, Pak. Kepada Satker 30972 untuk rollout di tahun 2022 nanti kita akan menggunakan Sakti Production, bukan lagi di Pandu Sakti. Otomatis jaringannya akan lebih baik daripada Pandu Sakti ini. Dengan catatan jaringan end usernya, artinya jaringan Bapak Ibu juga sudah baik, seperti itu. Jadi untuk rollout nanti kita akan menggunakan server Sakti yang selama ini Bapak Ibu gunakan modul penganggaran. Pada Satker 401664 mohon disampaikan gagal impornya seperti apa ya? Pada Satker 614574 kami ulangi kembali, apabila nama PPK tidak muncul pada proses cetak resume supplier, itu karena belum dilakukan perekaman penandatangan pada user admin Satker, menu administrasi umum penandatangan. Silakan dilakukan perekaman penandatangan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nanti Bapak bisa buka kembali rekaman EUT kita hari ini, yang sesi pagi sudah kita upload di YouTube channel KPPN Lok Semawe. Kepada Bapak Ibu rekan-rekan Satker yang proses download masih gagal, nanti selesai EUT dapat dilakukan proses unduh kembali. Yang perlu dipastikan nomor register sudah terekam, sehingga untuk proses perekaman data kontrak nanti, data supplier yang Bapak Ibu rekam dapat digunakan. Apabila sudah tidak ada kendala lagi, kita lanjutkan ke kita lanjutkan ya, EUT kita terkait manajemen kontrak. Manajemen kontrak ini terdiri dari yang pertama perekaman kontrak, kedua adendum kontrak, ketiga perekaman BAST kontraktual, dan yang terakhir perekaman SPM kontraktual. Kita lanjutkan EUT kita
yaitu untuk perekaman data kontrak. Untuk perekaman data kontrak, silakan Bapak Ibu login dengan user OPR Satker. Kita pilih komitmen RUH pencatatan kontrak. Untuk merekam data kontrak, kita klik menu rekam. Nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Kita isikan yang pertama, di ringkasan kontrak kita isi tipe kontrak. Kita pilih annual kontrak tahunan atau kontrak multi-year. Untuk EUT kali ini kita pilih tipe kontraknya annual, yaitu kontrak tahunan. Tipe komitmennya kita pilih kontrak. Kemudian informasi supplier, kita cari data supplier. Kita pilih data supplier yang telah kita rekam sebelumnya. Oke, tadi. Silakan dipilih data supplier sebagaimana yang telah Bapak Ibu rekam sebelumnya. Untuk mempermudah pencarian, silakan di jenis pencarian pilih NRS, kemudian masukkan NRS yang Bapak Ibu rekam tadi. Maka akan muncul supplier yang sudah berhasil kita rekam sebelumnya. Kita pilih.
Setelah selesai pemilihan data supplier, kita lakukan perekaman nomor kontrak. Untuk perekaman nomor kontrak, nomornya diisi SPK strip 001 garis miring tanggal lahir peserta garis miring Sakti garis miring 2021. Tanggal kontraknya diisi 16 Agustus. Nilai kontrak 27 juta. Mata uang dipilih IDR. Uraian kontrak diisi pekerjaan renovasi gedung kantor. Jangka waktu pelaksanaan diisi mulai tanggal 16 sampai dengan 20. Jangka waktu pemeliharaan diisi 23 sampai 27. Ketentuan sanksi diisi maksimal berapa? 10% ya? Denda. Enggak maksimalnya. Enggak diatur ya? 5%. 5%. Setiap hari keterlambatan. Enggak usah pakai maksimal. Kita isikan ketentuan denda, dikenakan denda 1 per mil dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan. Cara pembayaran kita pilih bertahap. Koordinat kita pilih dari kita isikan lokasi. Kemudian klik cari. Maka akan otomatis muncul koordinat sesuai dengan lokasi yang kita isikan. Isian bank penjamin, nomor surat jaminan, ini diisi apabila ada jaminan uang muka dan ada jaminan pemeliharaan. Apabila tidak ada, dikosongkan saja, kemudian klik simpan. Ini ada muncul KPPN belum dipilih. Di atas. Jangan lupa memilih KPPN sesuai dengan KPPN mitra Bapak Ibu. Dalam hal ini di layar Satker KPPN itu mitranya 089.
Setelah berhasil akan muncul pemberitahuan data kontrak berhasil disimpan. Setelah berhasil, kita lanjutkan rencana pembayaran. Di sini dapat kita lihat bahwasanya isiannya itu masih kosong. Kita klik rekam. Tipe lain kita pilih belanja atau biaya. Kategori lain cara tarik kita isi sesuai dengan cara tariknya, bisa rupiah murni ataupun PNBP. Nilai yang lain kita isi sesuai dengan cara tariknya. Untuk perekaman kontrak ini, kita akan merekam pembayarannya secara termin 3 kali. Caranya itu dengan memilih line pembayaran, kemudian kita klik tab jadwal pembayaran. Kita klik rekam. Pembayaran pertama nilainya, untuk pembayaran pertama kita rencanakan 3 juta. Kemudian kita rekam kembali untuk pembayaran kedua. Tanggal pembayarannya nilai pembayarannya kita rencanakan 21 juta. Termin ketiga kita bayar berarti ini sudah 24. Sisanya berarti tinggal 3 juta lagi. Jadi pada jadwal pembayaran ataupun payment schedule itu ada 3 termin seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Ada kan? Soalnya kayaknya dia masih coba sini tayang dari FA dulu.
Pada Pak Doni, terkait Pagu belum ada, minta tolong di share screen dulu Pak, tampilan pada aplikasi Saktinya. Sudah di-unmute deh, Pak Doni ya. Pak Doni yang bertanya itu. Pak Doni, minta tolong di share screen tampilan aplikasi Saktinya. Pagu belum ada itu bagaimana ya Pak? Karena tadi kan ada kedua kemungkinan di notifnya itu keluar, Pak. Halo? Halo Pak, udah bisa ter-screen tampilan layar saya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak Doni. Iya. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita tidak bisa masuk ke modul komitmen tadi kan. Jadi ini sudah pencatatan supplier, pencatatan kontrak ya. Iya benar. Nah, keluar keterangan seperti ini. Belum ada mapping antara operator dan PPK atau Pagu per PPK belum ada. Karena kan tadi kita belum ada Pagu ya di sini ya. Jadi ada kemungkinan itu ada dua kemungkinan di sini kan. Pertama memang belum melakukan mapping atau yang keduanya Pagunya belum ada gitu, Pak. Karena kalau mapping tadi pagi kita sudah melakukan mapping dan berhasil ya Pak. Berhasil gitu. Dan ini kan masalahnya bukan di satker kami saja, rata-rata tadi di chat kan juga keluar seperti itu gitu. Iya, dia di satker yang tidak ada gaji induk Pak. Bukan kan? Itu kan stasiun karantina ikan. Mas. Jenis satkernya apa ya Pak? TP Maksud, ya Pak? TP. Iya, TP maksud, ya, tugas pembantuan ya? Iya. Kita instansi vertikal dari pusat, Pak. Oh iya. KP ya. Satker KP ya. Jadi ada juga yang itu kan. Mungkin saja Satker Banda kalau kepada trainer Banda Aceh mungkin bisa bantu menjelaskan terkait case ini. Siapa aja yang ada? Bang Rodi. Pada Pak Rodi mungkin bisa bantu jelaskan atau Pak Yofi.
Ini juga gitu, 680 146. Coba di anggaran Pak Doni. Di Anggaran Mas di anggaran di menu mana Pak? di operator itu. Ya, operatornya Ya. di oke dulu. Oke. Di anggaran ada. Di sini nggak ada anggaran ya? Iya. Oh ini penganggaran ini Pak. Heeh. Oke. RUH kita cek. Kemudian Pak Tidak itu. belanja redesign. Heeh. Berapa pagunya? Di FA ya? Enggak mau cek ada pagu apa? Ada. Pada saat perekaman user PPK-nya kali ya? Atau sudah diumum belum Pak? Coba dicek dulu Pak, user login dengan user adminnya Pak. Ini admin Pak. Ya admin, pilih menu admin. Oke. Pengelola pengguna akses. Oke. Satker. Satker ini. Oke. Pilih user PPK-nya Pak. Nah, di sini ada jabatan ya? Oh, di jabatan Pak, di umum Pak. Administrasi umum, jabatan, pejabat. Oke. Pilih PPK. Nah, scroll ke bawah, Pak. Ini belum terisi ya, Pak. Ini belum terisi PPK umum. Jabatannya masih bendahara. Berarti ini Coba masalahnya. Coba diklik dulu, Pak. Soalnya belum tampil datanya, Pak. Pilih nama PPK-nya. Nama Pak Diki. Nah, udah. Scroll. Pilih lagi, Pak. Kayaknya ketika kita pilih. Sekali aja, Pak. Mungkin agak lama dia birunya. Sekali aja diklik. Nah, udah. Scroll ke bawah. Udah umum. Banda Aceh. Pemberian. Karantina. Scroll, Pak, ke atas. Pelan-pelan. NRXV. Ini. User. Gak ada. Cuma satu ya Pak Doni PPK ya? Iya Pak. Iya. Harusnya diklik umum ini sudah masuk. Nah ini PPK umum. Apa di mappingnya kurang? Coba belum mappingnya Pak. Bisa, Kita Pak. klik mapping. Di mana tadi Pak? Di admin Bawah ya pejabat Pak? tadi Pak. Di bawah pejabat mapping. Oke. Oh coba pilih operatornya. Operatornya siapa? Doni? Saya Pak. Nah PPK-nya belum dipilih nih Pak. Pilih. Ini Pak. Ah ya. Terus PPK-nya coba dipilih. Tab PPK di atas. Di atas ada tab PPK di samping operator. Ah. Operatornya mana? Pilih PPK-nya. Nah, udah benar Pak. Berarti tadi memang di operator belum dipilih PPK itu Pak. Coba Oke. sekarang. Coba sekarang balik ke user OPR-nya tadi. Komitmen, RUH, pencatatan kontrak. Ya. Nah, sudah berhasil. Jadi masuk ke rekam Pak ya? Iya. Baik. Makasih Pak. Oke Pak. Kepada satker lain yang mengalami notif penolakan yang serupa, agar diperiksa kembali di mapping operator PPK-nya.
dipastikan bahwa mappingnya sudah dilakukan dengan tepat antara operator dan PPK. Kepada Satker 680-146 yang resen, kami persilakan untuk apabila ada kendala. Enam 680-146. Pada Satker 680-146 agar unmute terlebih dahulu. Apabila ada kendala silakan, Pak. Belum. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan proses perekaman distribusi COA. Yang resen bisa di unmute. Silakan, Bu. Pak, dari Satker Sabang masih error, Pak. BPS Kota Sabang. Error pada saat unduh. Pada saat mapping, resume. Pak. Pada saat mapping, bisa tolong di. Pada saat pencatatan kontrak, Pak. Bisa tolong Mappingnya di sudah. share screen, Bu. Ada pertanyaan dong dari Dinas. Dinas. Minta guna dulu. Bisa dibuka kembali, Bu, dengan user admin mapping operatornya. Aduh, ini nggak bisa geser lagi. Diklik dulu OK-nya, Bu. Oh, Ibu buka aplikasi Saktinya 4 ya, Bu. PPK-nya sudah sesuai. PPK-nya sudah sesuai, Pak. Coba pilih yang operator, Bu. Yang operator juga sudah, Pak. Belum, mana? Sudah, oke. Yang kedua? Yang kedua juga sudah, Pak. Sudah, oke.
1996. Maaf Pak, izin suaranya kecil Pak. Ya, bentar Bu. Ini yang operator 1 ke PPK 1996 04 05 2019. Coba pilih yang PPK Bu. Itu tolong dikonfirmasi NIP-nya UUN itu udah pas itu. NIP-nya. 2000. Bukan keliru NIP-nya. Iya. Iya. Iya Pak, keliru Pak nih NIP-nya. NIP-nya keliru ya. Iya. Bisa tolong yang PPK di operator. Coba dipilih ulang PPK-nya. Disorot. Pilih. Iya, NIP-nya ini. NIP-nya ini kan. Di usernya memang seperti ini ya, Bu? 000 ya? Kalau yang di user OPR-nya. Kalau yang di OPR-nya nih, iya Pak. Oh, NIP-nya memang sudah dari awal keliru ya? Iya Pak, ini 00 Pak. Berarti kita lihat di coba admin tadi juga Bu. Umum. Penanda tangan. Jabatan salah, maaf. Pejabat. -96 sudah aktif. Harusnya enggak ngaruh. Harusnya udah aman ya, Om. Udah pas kok. Ini 1996 04 05 2019 03 201. Udah pas. Secara mapping. Coba Bu yang RUA kontrak tadi Bu. RUA kontrak direkam. Apa? Di klik rekam belum bisa. Nggak, ini nggak aktif Pak. Oh, di refresh dulu browsernya Bu. Belum ada mapping. Ya. Mappingnya udah benar. Ada ngaruh NIP itu kan? Coba buka di itu Bu, admin tadi Bu, admin, anggaran, ini admin ya, sorry maaf, yang operator maaf, yang operator ini oke. Penganggaran, laporan. Boleh. RKA Satker Bu, coba Bu. Dipilih bagian A atau bisa bagian B, terserah yang mana. Salah satu. Unduh. Oh, ini dicentang dulu Bu. Kolom cetak dicentang dulu. Pilih lagi nama satkernya. Udah nih Pak. Oke.
Harusnya pagunya sudah ada, Om. Kenapa deh? Sambil menunggu unduhan kertas kerjanya, kepada Pak Mirza, untuk mengetahui NRS itu dapat dilihat di aplikasi Omspan. Tadi untuk mencontohkan yang tipe 6, pertama itu kita masukin nomor rekening salah satu PPNPN, kemudian kita cari, maka dari situ juga akan muncul NRS-nya. Bukan pandu sakti, Om. Coba Bu, modul adminnya Bu, disorot Bu. Oh, modul adminnya Ibu di Sakti Bu. Terima kasih Pak. 40 80 40. Jadi mappingnya dilakukan di Sakti sehingga di pandunya belum Bu. Nah, halo Bang. Lagi out Bang. Belum nyampe ke situ, baru di termin. Abang pilih dulu terminnya. Baru masuk ke COA. COA aja. Iya. Pilih termin dulu baru ke COA. Iya, kalau enggak muncul nanti data-datanya. Oke Bang. Udah beres ya Bu? Mungkin biar aman yang saktinya di browser ditutup aja Bu. Terima kasih kepada Imigrasi Loks Mawe yang sudah sangat jeli memperhatikan. Pada Satker 631109, apabila data suppliernya tidak muncul pada saat pemilihan di perekaman data kontrak, mungkin saja pada saat perekaman NRS belum dilakukan, sehingga supplier tersebut dianggap belum terekam di SPAN, sehingga tidak dapat digunakan pada saat perekaman data kontrak. Tolong dipastikan kembali untuk NRS-nya, supplier tipe 2 yang sudah kita rekam itu pada kolom NRS sudah terisi. Apabila tidak ada kendala lagi, kita lanjutkan perekaman COA. Untuk perekaman COA, yang pertama kita lakukan yaitu kita sorot dulu jadwal pembayaran, kemudian kita klik tab distribusi COA. Ini tampilannya masih kosong, kemudian kita klik rekam. Pilih program sesuai program Bapak Ibu yang ada akun 53-nya. Ini kita pilih ke program Bapak Ibu yang ada 53. Kemudian kita pilih KRO-nya. Kita pilih
akun, kemudian kita pilih KPPN. Setelah tampilan muncul seperti ini, kita agar melakukan pendetailan COA dulu. Kita klik tambah, kita pilih COA. Kita isikan. Termin pertama nilainya 3 juta. Keluar. Simpan. Ini distribusi COA. Oh iya. Uangnya sudah habis. Berarti dia adanya di sini kali. Cuma 610.000. Oh, berarti kita harus ganti akunnya itu yang ini. Ini jadi 52, Om. Bukan 53. Gitu ya. Enggak, secara sisa nilai kontraknya pun enggak cukup. Sisa pagunya 600. Kepada Bapak Ibu yang sisa pagu belanja 53-nya ternyata di bawah 20 juta, silakan dilakukan penyesuaian pada isian data kontraknya. Seperti yang tampil di data pagu yang kami gunakan di sini, ternyata sisanya itu 610.000. Sehingga kalau digunakan nilai kontrak 27 juta, itu tidak mencukupi. Di sini saya akan menyesuaikan nilai kontraknya menjadi 610.000. Pada Bapak Ibu yang sisa belanja modalnya akun 53 masih melebihi 27 juta, silakan tetap berpedoman pada petunjuk pengisian yang saya lakukan tadi, yaitu nilai kontrak 27 juta, termin pertama 3 juta, termin kedua 21 juta, dan termin ketiga 3 juta.
Belum. Pendetailan COA-nya kita pilih kemudian kita isikan pembayaran termin pertama, simpan. Distribusi COA berhasil untuk pembayaran termin pertama. Kita lanjutkan langkah yang serupa. Kita pilih dulu termin kedua, kemudian kita pilih tab distribusi COA. Kita rekam. Simpan. Kita sudah berhasil merekam distribusi COA yang kedua. Kemudian kita lanjutkan juga langkah yang sama ke termin ketiga. Kita telah berhasil merekam data kontrak mulai dari header, rencana pembayaran, jadwal pembayaran, dan distribusi COA-nya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang berhasil sampai distribusi COA? Satker 069270 bisa tolong diinformasikan kendala pencatatan kontraknya bagaimana? Oh, tidak ada. Tidak ada akun belanja modal ya, Pak? Kalau tidak ada akun belanja modal, boleh menggunakan akun belanja barang. Nanti uraiannya apa, Om? Pekerjaannya, pengadaannya. Pada Satker 069270
kepada Satker 652627 apabila tidak ada akun belanja modal, silakan menggunakan akun belanja barang. Nanti uraian pekerjaannya dapat disesuaikan. Bisa juga menggunakan akun 523 untuk pemeliharaan. Satker 069270, silakan dipastikan kembali bahwa mapping operator dan PPK-nya sudah benar. Setelah berhasil sampai perekaman distribusi COA, kita lakukan pencetakan resume kontrak. enam sembilan dua tujuh puluh Om. Mapping sudah berhasil, pagu anggarannya belum. Pada Satker 419175, data suppliernya bisa dari menu cari. Nanti dilakukan dengan memilih supplier yang sudah kita rekam sebelumnya. Agar mempercepat pencarian, silakan dilakukan pencarian kategori NRS. Pada Satker 069270, silakan login admin user, periksa kembali apakah mappingnya sudah sesuai atau belum. Dan mohon diperhatikan login aplikasinya di Pandu Sakti. Untuk selanjutnya, apabila sudah muncul data kontrak di menu cetak resume kontrak, ini artinya kontrak sudah berhasil rekam dan kita langkah selanjutnya yaitu pengiriman ADK ke KPPN. Sama seperti pengiriman ADK supplier juga, menunya ada di komitmen, ADK kontrak interkoneksi OTP. Langkahnya sama, kita pilih data kontraknya. Kemudian kita klik proses. Nanti akan muncul tampilan request OTP, kita klik request OTP via SMS. Sama juga seperti OTP supplier tadi, masa kadaluarsanya itu 5 menit.
Belum dikirim OTP-nya, Om. Nggak disesuaikan. Makanya ininya terlalu banyak yang mau dimanukan ya. Nanti apabila kita selesai input OTP dan klik proses, akan muncul notifikasi file ADK kontrak berhasil dibuat. Artinya ADK sudah terkirim ke portal Sakti KPPN. Setelah selesai pembuatan ADK kontrak, selanjutnya KPPN akan melakukan proses pendaftaran kontrak. Apabila KPPN telah berhasil mendaftarkan kontrak, maka akan terbit kontrak annual number atau nomor registrasi kontrak NRK. Nomor kontrak ini kita rekamkan di data kontrak. Menunya sama seperti perekaman NRS juga, di komitmen, upload rekam ADK kan. Kita pilih data kontraknya, kita masukkan nomor CAN-nya. Untuk penomoran CAN, itu ketentuannya A garis miring 3 digit kode KPPN ditambah 03 ditambah kode Satker garing 0 garing 0. Jadi untuk perekaman kan secara manual ketentuannya A garing 3 digit kode KPPN ditambah 3 angka 0 ditambah kode Satker garing 0 garing 0. Setelah berhasil simpan, maka data kontrak sudah berhasil direkam dan dapat digunakan untuk EUT selanjutnya, yaitu perekaman adendum kontrak. Pada saat perekaman kontrak, sebelum mengisi distribusi COA, yang pertama kita lakukan adalah pilih termin pembayarannya terlebih dahulu, kemudian kita pilih distribusi COA-nya. Jadi apabila kita tidak memilih termin pembayarannya, maka pada saat perekaman distribusi COA, maka data COA tidak akan muncul. Jadi solusinya adalah apabila pencarian detail COA tidak muncul, kita pilih tab jadwal pembayaran, pilih termin pembayarannya, misalkan termin pertama,
kemudian dipilih distribusi COA. Seperti itu, Pak. EUT selanjutnya pengelolaan data kontrak yaitu adendum kontrak. Adendum kontrak itu sendiri dapat berupa perubahan termin, perubahan nilai kontrak, perubahan jumlah termin, perubahan besaran nilai pada masing-masing termin, perubahan penyelesaian masa kontrak, dan sebagainya. Ada macam-macam hal yang menyebabkan terjadinya adendum kontrak. Untuk EUT kali ini kita akan merekamkan adendum kontrak dikarenakan perubahan besaran nilai termin. Untuk adendum, dia menunya sama di RUH pencatatan kontrak. Kita klik ubah. Di sini ada pilihan adendum. Kita centang adendum, kemudian kita masukkan nomor adendum. Kita klik simpan, maka data akan disimpan sebagai adendum kontrak. Di termin pembayaran, kita lakukan penyesuaian pembayaran termin kedua dan termin ketiga. Sebelum melakukan perubahan termin, kita harus terlebih dahulu melakukan penghapusan distribusi COA yang telah kita rekam sebelumnya.
Setelah berhasil menghapus COA yang telah kita rekam sebelumnya, kita lakukan perubahan pada jadwal pembayaran, yaitu pembayaran termin kedua menjadi 310.000 dan termin ketiga menjadi 200.000. Nanti buat Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan nilai kontrak yang Bapak Ibu rekamkan. Setelah kita sesuaikan nilai di jadwal pembayaran, kita rekam kembali distribusi COA sesuai dengan nilai yang kita adendum tadi. Pada termin ketiga juga kita lakukan pendetailan pada pengisian distribusi COA. Kita telah berhasil melakukan adendum kontrak. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengiriman ADK kontrak adendum ke KPPN. Langkahnya sama seperti pembuatan ADK kontrak awal yang kita contohkan tadi. Dan juga nanti setelah terbit NRK adendum, kita lakukan penyesuaian pada nomor kan tahunan ataupun nomor registrasi kontrak ya. Setelah berhasil melakukan perekaman adendum tadi, kita berarti untuk pengelolaan data kontrak ada dua proses lagi. Ada dua proses yang masih harus kita lakukan, yaitu perekaman BAST kontraktual dan perekaman SPM kontraktual. Sebelum kita lanjut, bagaimana? Sudah berhasil OTP-nya ya? Setelah berhasil OTP, selanjutnya adalah melakukan perekaman NRK, nomor registrasi kontrak ataupun CAN, Contract Annual Number. Untuk perekamannya, kita masuk user OPR Satker, modul komitmen, upload rekam. Ada pilihan
upload rekam ADK CHAN. Nanti untuk acuan pengisian data nomor CHAN-nya yaitu A garing kode KPPN 03 kali kode satker garing 0 garing 0. Untuk pengelolaan data kontrak yang selanjutnya, yaitu perekaman BAST. Nggak muncul di BAST, Om. Satker 065106 itu nomor CHAN-nya masih kurang angka 5. Seharusnya 001 000 065 106 garing 0 garing 0. Nanti untuk kontrak yang sebenarnya pada saat pendaftaran di KPPN akan otomatis terbentuk nomor kontrak. Kenapa di stop, Om? Recording stop. Siapa? Jadi nanti otomatis tergenerate dari aplikasi SPAN dan itu nomornya akan spesifik per masing-masing kontrak. Om, adendum kontrak penomorannya gimana, Om? Adendum kontrak penomorannya. Untuk penomoran adendum kontrak. Garing 1 di ujung sini atau garing 1 di sini? Dia hanya termin. Sini aja. Jadi ya di situ. Itu yang adendum kalau yang di belakang kalau revisi. Langkah selanjutnya pengelolaan data kontrak yaitu pencatatan BAST.
Cuma ada datanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Itu goyang kali belakang. Soalnya cuma satu lampunya. Login. Satkar 40-1903 sama Pak, di sini juga pencetakan karwas kontraknya, loadingnya lama Pak. Atau karena itu Om, rencana pembayarannya itu 18 sehingga nggak muncul tanggalnya. Ya Pak. Pencetakan. Bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil merekam data kontrak, merekam adendum kontrak, sampai dengan perekaman kontrak annual number ataupun NRK-nya.
Apabila tidak ada kendala, ada yang mau monitor bisa login nggak? Ada mau monitor kedengaran apa tidak? Login dong. Masuk. Apabila semua sudah berhasil sampai dengan perekaman adendum dan kontrak annual number, kita lanjutkan ke pengelolaan data kontrak yang berikutnya, yaitu perekaman BAST. Menunya itu ada di RUH, modul komitmen RUH pencatatan BAST. Kita scroll ke bawah, klik rekam, kita cari data kontraknya. Kita pilih termin keberapa. Yang pertama. Kita masukkan nomor BAST-nya. Untuk ketentuan penomoran BAST, yaitu BAST strip 001 untuk BAST termin pertama, garing kode satker garing 2021. Hah? Ada? Siapa? Tarik. Ya Pak, data BAST itu kosong. Makanya yang pertama kita lakukan yaitu merekam. Ada menu rekam, kita scroll ke bawah, kita rekam. Untuk kategori ini, untuk EUT kita, kategori BST-nya adalah aset dengan jenis aset gedung bangunan dalam pekerjaan, KDP.
Jadi untuk perekaman BAST untuk kategori itu disesuaikan dengan di sini kategorinya ada 3. Kategori yang pertama itu aset atau jasa yang dikapitalisasi. Ini diperuntukkan untuk pengadaan barang ataupun pekerjaan fisik ataupun jasa yang dikapitalisasi menjadi aset. Contohnya pemeliharaan ataupun rehab yang menambah nilai aset. Yang kedua ini jasa atau non aset atau belanja modal pengembangan di bawah kapitalisasi aset. Untuk yang kedua yaitu bisa jasa pemeliharaan ataupun pengadaan barang maupun pengembangan belanja modal untuk pengembangan aset yang nilainya di bawah kapitalisasi. Yang terakhir ini yaitu masuk kategori bank garansi ataupun SPTJM. Untuk EUT kali ini kita milih yang kategorinya itu aset atau jasa dikapitalisasi. Ini Bu 610 Mas, kapitalisasi. Disesuaikan dengan nilai kontrak Bapak Ibu ya. Di sini karena pagu yang tersedia itu 610.000, itu nilainya di bawah kapitalisasi. Apabila kontrak Ibu di atas 2 ya, 2 per 1 juta. Kapitalisasi berapa, Dek? 1 ya. Nilai kapitalisasi itu di atas 1 juta. Apabila kontrak Bapak Ibu di atas 1 juta, kategorinya pilih aset. Nanti kaitannya ke laporan. Berarti kalau ini enggak sesuai, enggak sampai nanti ke pelaporan. Apa bunyi itu? Oh, berarti besok disesuaikan lagi Pak. Boleh dipaksa kan? Bapak Ibu ada yang berhasil merekam terkait pertanyaan Satkar 40 5512 untuk pemeliharaan gedung. Pemeliharaan gedung. Apabila pemeliharaannya itu menambah nilai aset, otomatis dia masuk ke aset atau jasa yang dikapitalisasi aset, kategori pertama. Tapi apabila pemeliharaannya itu tidak menambah nilai aset, dia masuk yang kedua. Jasa konsultan. Masuk kategori mana, Pak? Jasa konsultan menambah nilai aset, Pak. Terkait jasa konsultan itu kita lihat lagi dari nilainya Pak. Jadi untuk jasa konsultan ini dia masuk ke, kalau dia bangun gedung, dia nanti masuk ke KDP dulu ya, baru jadi aset. Dia akan masuk ke KDP terlebih dahulu, jasa konsultan, terus pekerjaan fisik, dan yang lainnya sampai akhirnya gedung tersebut selesai konstruksi menjadi gedung dan bangunan. Jadi dia masuk ke aset atau jasa dikapitalisasi aset. Nanti di rincian barangnya dipilih
Dipilih gedung dan bangunan dalam pengerjaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan 401903, rincian barangnya diisi dengan kode 7010 10 1003. Gedung dan bangunan dalam pengerjaan. Di tampilan layar Bapak Ibu, saya tidak lanjut mengisi dikarenakan nilai kontrak yang terdaftar di sini di bawah kapitalisasi, sehingga tidak bisa direkamkan BAST sesuai dengan kode barangnya ini, Pak. Ini 53 tidak menghasilkan. Ya kan? Jadi beban kan? Untuk satker yang tidak memiliki akun 53 atau belanja modal, untuk rekaman BST-nya tidak perlu dilanjutkan karena akan muncul seperti notif satker 652627. Karena akun 523 itu pemeliharaan tidak menghasilkan barang, tidak menghasilkan BMN. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang berhasil? Jadi contohkan aja nih Om. BST kan aja.
Nah, itu deh. Jadi setelah berhasil perekam BST akan muncul tampilan seperti yang ditampilkan tadi, perekaman berhasil. Setelah selesai merekam BAST, maka langkah selanjutnya yaitu perekaman SPM LS kontraktual. Selesai di modul komitmen, kita lanjut perekaman SPM di modul pembayaran. Di RUH pembayaran, catat ubah SPP. Untuk SPM LS kontraktual, jenis SPP-nya kita pilih 100, 110, 111. Kemudian kita klik tambah. Kita pilih BAST yang akan dilakukan pembayaran, yaitu BAST yang kita rekamkan sebelumnya. BAST nomor 001. Kita klik pilih. Setelah muncul tampilannya, kita tambah dasar pembayaran. Dasar pembayarannya itu adalah Undang-Undang APBN nomor 9 tahun 2021. Dasar pembayaran cukup satu. Undang-Undang APBN nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021. Uraiannya kita isi sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing KPPN. Pembayaran belanja modal untuk keperluan uraian pekerjaannya apa, sesuai SPK ataupun sesuai kontrak, nomor tanggal, BAP, nomor tanggal untuk pembayaran termin, apabila pembayaran terakhir atau pembayaran sekaligus, BAST nomor tanggal, BAP nomor tanggal, SPP nomor tanggal. Kita pilih BAST-nya. Kita pilih termin. Oh ya, karena belum ada BAST. Udah ada kan? BAST 1. Tiga. Periksa uraiannya sudah sesuai dengan peruntukannya, detail COA. Kita lihat sudah terisi detail.
Apabila ada potongan pajak, direkamkan di tab akun potongan. Kemudian diklik simpan. Simpan data berhasil. Sampai di sini sudah berhasil proses perekaman SPM LS kontraktual termin pertama. SPP SPM LS kontraktual termin pertama. Setelah perekaman Setelah selesai perekaman SPP di user operator, selanjutnya di user operator di menu pembayaran dilakukan pencetakan SPP. Di menu mencetak SPP, pilih SPM, pilih SPP yang telah direkam, pilih nama PPK, isikan tempat dan tanggal rekaman SPM, klik unduh. Pilih unduh. Kalau ada pajaknya, kita unduh SSP, jadi dari aplikasi Sakti akan otomatis menampilkan ataupun menghasilkan SSP berdasarkan potongan yang kita rekam sebelumnya. Ini kemungkinan lambat karena jaringan. Jam 5. Ini gimana? Mau lanjut terus atau di off? Udah mau jam 5. SPP aja, sampai SPM. Gak usah dicontoh. Gak usah dicontohkan. Ini gak usah dicontoh ya. Ini karena terkendala jaringan, jadi proses selanjutnya setelah berhasil mencetak SPP, kita login aplikasi Sakti dengan level PPK. Di PPK, di menu pembayaran, kita melakukan validasi SPP. Pada saat validasi SPP, nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Kita klik setuju. Setelah kita klik setuju proses, kita lakukan pengiriman ADK SPP. Pengiriman ADK SPP ini dilakukan dengan mekanisme OTP. Jadi kita pilih SPM-nya, kita klik proses, kemudian request OTP. Nanti kita masukkan OTP, proses, maka data SPP, ADK SPP sudah dikirim ke PPSPM. Setelah berhasil pembuatan ADK SPP, selanjutnya kita login aplikasi Sakti dengan user PPSPM. Nanti di PPSPM, di menu pembayaran, validasi SPM, proses, kemudian cetak SPM, dan pembuatan ADK SPM ke KPPN dengan mekanisme OTP juga. Untuk proses pembuatan SPM-nya, mulai dari SPP
sampai dengan SPM nanti akan dilakukan berulang kembali di hari kedua dan ketiga untuk jenis pembayaran SPM yang lain. Jadi untuk proses pembayaran SPM-nya kita tidak bahas sampai detail karena di hari kedua dan ketiga akan diulang juga proses perekaman SPP dan SPM-nya. Kepada Pak Doni, kami persilakan untuk share screen terkait kendalanya. Kepada Satkar 614312, mungkin nanti bisa diulang kembali rekaman EUT kita hari ini dan dicoba-coba kembali untuk proses perekaman mulai dari awal sampai dengan pembuatan. Ya, selamat sore Pak. Ini Ya, silakan tadi Pak Doni. kayaknya saya tertinggal jauh kan, karena tadi saya juga coba mengikuti via YouTube dan saya ulang-ulang ke belakang, ternyata tetap masalahnya ada PPK yang belum terekam. Ini udah saya share penandatangan untuk PPK. PPK sudah ada? Belum Mohon ada. arahannya apakah seperti ini sudah Yang benar PPK atau belum, belum? Pak. Itu yang PPK belum, Pak. Jadi apabila Karena pejabatnya KPA dan itu PPK-nya merangkap, Pak. benar, dia merangkap, kita harus merekam data yang sama 2 kali. Karena dia bacanya kelompok jabatan ini, Pak. Halo, Pak. Kelompok jabatan PPK itu belum terekam. Belum terekam, Pak. Iya, yang terekam itu kelompok jabatan KPA. Jadi atas nama Diki Agung Setiawan itu kita rekam 2 kali, Pak. Satu kelompok jabatan KPA, satu lagi kelompok jabatan PPK, seperti itu. Siap, berarti 2 kali, Pak ya. Karena Iya. Kelompok jabatannya 1 KPA, 1 PPK ya, Pak? ya, siap. Terima kasih, Pak. Iya, ya, Pak. Siapa? 413. 413002 data tidak muncul di BAST. Maksudnya yang mana ya, Pak? Data ini, Pak, maksudnya. Data BAST ini muncul apabila kita sudah melakukan perekaman BAST. Apabila kita belum pernah merekam BAST, maka pada menu RUH BAST ini tidak akan muncul data BAST. Jadi untuk memunculkan data BAST, yang pertama kita harus melakukan perekaman terlebih dahulu. Setelah selesai kita rekam isian datanya lengkap, kemudian kita simpan, akan muncul data BAST di kolom atas. Seperti itu, Pak, untuk Satker 413.002. Masih ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu?
Sebelum EUT hari ini kita akhiri, saya review kembali terkait modul komitmen, manajemen supplier, dan manajemen kontrak. Jadi untuk manajemen supplier ini, supplier ada terdiri dari 7 jenis supplier, tipe 1 bendahara, tipe 2 rekanan, tipe 3 para pegawai, tipe 4 dan 5 itu tidak ada di satker kita, tipe 6 itu banyak penerima, dan tipe 7 itu selain tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satker pada umumnya itu menggunakan supplier tipe 1, 2, 3, dan 6. Kemudian untuk manajemen kontrak itu ada 4 bagian, yaitu perekaman kontrak, pembuatan ADK kontrak, BAST kontraktual, dan perekaman SPM kontraktual. Jadi alur ini harus dilakukan secara berurut dan benar agar tidak menyebabkan kendala pada langkah-langkah berikutnya. Misalkan pada saat perekaman BST kita harus mengisi detail mulai dari kategori barang, rincian barang, dan juga segmen coanya. Karena perekaman di BST ini akan menjadi dasar pada saat perekaman SPM LS kontraktualnya. Mungkin seperti itu review singkat terkait modul komitmen. Pada saat pemilihan daftar kontrak, kok balik-balik lagi mapping-mapping. Pada saat pemilihan daftar kontrak, setelah dipilih tapi tidak muncul di list kontrak, untuk Satker 298376 mungkin bisa menyampaikan print screen dan rincian pertanyaannya dan dikirimkan melalui CSO KPPN Banda Aceh, Pak. Nanti biar CSO Banda Aceh bisa membantu menyelesaikan. Untuk Satker 098434, apabila muncul notif belum ada mapping antara operator dan PPK, ataupun pagu per PPK belum ada, hal ini disebabkan yang pertama, pada saat mapping terjadi kekeliruan pemilihan OPR-nya dengan PPK. Apabila PPK-nya lebih dari 1 ataupun OPR-nya lebih dari satu, terjadi kekeliruan pada saat memilih. Misalkan OPR A seharusnya ke PPKB, ternyata dipilihkan ke PPKA. Sehingga pada saat perekaman data kontrak muncul notifikasi error belum ada mapping antara operator dan PPK. Jadi kuncinya itu yaitu pada saat setting referensi. Nanti Bapak dapat melihat kembali rekaman YouTube yang per hari ini, bisa dicoba-coba kembali melakukan setting referensi. Mulai dari awal sampai perekaman setting segmen coanya. Agar tidak muncul penolakan error seperti yang dimaksud. Apabila tidak ada lagi. Ya Pak, ini ada satu Pak. Ya. Dari Satker 298376. Ya, silakan Pak. Kami waktu setelah perekaman kontrak, ini kan mau isi BAST. Nah, pada saat pilih cari kontrak list, ya, kami pilih
cari data kontrak. Nah, Betul. setelah muncul data kontrak, waktu mengklik data kontrak tersebut, setelah pilih data kontraknya nggak muncul di list kontrak list. Udah dipilih cari data kontrak ya, Pak? Sudah. Tapi tidak muncul setelah dipilih itu tidak muncul dia. Kalau tidak muncul seperti ini, berarti ada langkah yang belum lengkap. Misalkan belum perekaman kontrak annual number atau nomor registrasi kontrak. Nah, yang seperti ini sudah muncul. Selanjutnya kan pilih, klik pilih. Betul. Setelah klik pilih, itu tidak muncul di kontrak list ini. Tidak muncul seperti ini? Ya. Kalau tidak muncul seperti ini, berarti ada langkah yang keliru ataupun belum lengkap, yaitu distribusi COA. Distribusi COA pada saat, kan kita di tab kontrak itu ada header, nilai line, pembayaran terjadwalnya, dan juga distribusi COA. Apabila distribusi COA-nya tidak lengkap, maka ini tidak muncul. Oke, Pak, kita cek kembali nanti, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Baik, Pak. Nanti bisa direview kembali di kolom chat, sudah di-share link YouTube-nya, Pak. Bisa diputar kembali dan dicoba-coba kembali. Kita ada waktu 1 hari off. Nanti di hari Rabu kita sudah lanjut lagi ke rekaman LS non kontraktualnya, Pak. Baik, terima kasih. Iya, jadi alurnya itu kita harus runut. Apabila ada langkah yang tidak sesuai, akan menjadi kendala di proses berikutnya. Baik, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi aktif dan kehadiran Bapak Ibu. Semoga pelaksanaan EUT ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kesiapan kita untuk roll out 2022 nanti. Kami kembalikan kepada MC. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti hingga akhir Anniversary Training Sakti tahun 2021, minggu pertama, hari pertama ini. Kami umumkan bahwa berhubung esok Selasa 17 Agustus adalah tanggal merah, maka pelatihan hari kedua akan kita lanjutkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2021. Saya mewakili segenap jajaran KPPN Lok Sumawe dan KPPN Banda Aceh mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Akhir kata, saya Hadid Fadilah, mohon undur diri. Salam sehat, salam bahagia, salam perbedaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Satker Mitra Kerja KPPN Lok Sumawe dan KPPN Banda Aceh, kami persilahkan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih.